Lampu monitor berdetak tak beraturan saat ponselku bergetar di saku, terlalu keras di ruang Icu yang seharusnya sunyi. Aku menoleh, merasakan sesuatu bergeser di udara, seperti bayangan yang salah tempat. Tanganku gemetar sebelum aku berani melihat layar. Aku sendirian, tak siap, berdiri di antara mesin yang bernapas untuk cucuku, sementara di luar sana, dua orang yang seharusnya melindunginya justru menghilang. Kepercayaan terasa rapuh, seperti kaca yang menunggu retak. Aku berhenti bernapas sejenak. Di sela bunyi alat, ada hening yang aneh, detail kecil yang menyentak, nama pengirim yang tak pernah muncul selama ini. Dan saat itu, aku tahu rumah ini bukan lagi tempat aman. Dunia terasa menyempit. Waktu melambat. Ketakutan merayap tanpa suara. Pernahkah kamu merasakan firasat yang begitu buruk hingga membuatmu ingin memutar waktu, atau setidaknya, memahami kebenaran sebelum semuanya terlambat? Pani, tet. Itu tidak pernah berhenti, tapi malam ini terdengar seperti ketukan yang salah. Di antara lampu neon yang dingin, ada jeda-jeda kecil ketika layar monitor meredup sepersekian detik, cukup lama untuk membuatku berpikir. Kalau ia menyerah sekarang, apa yang bisa kulakukan selain berdiri dan menatap? Aku menggeser kursi plastik yang kakinya berderit pelan. Bau disinfektan menempel di tenggorokan seperti sesuatu yang tidak bisa ditelan. Di balik kaca ruang Icu, tubuh kecil cucuku terbaring diam, selang-selang masuk seperti akar yang mencari hidup. Dadanya naik turun dibantu mesin, bukan kehendaknya sendiri. Di luar ruangan, lorong rumah sakit memanjang tanpa ujung, sepi tapi tidak benar-benar sunyi. Ada roda troli jauh di sana, ada suara langkah perawat yang terlatih untuk tidak menimbulkan rasa panik. Jam di dinding bergerak terlalu lambat. Setiap menit terasa seperti keputusan yang tidak pernah dibuat, dan anehnya, itulah yang paling menyakitkan. Bukan hanya kondisinya, tapi kekosongan di sekitar kondisi itu. Kekosongan dua kursi yang seharusnya diisi ayah dan ibunya. Aku menunduk, merapikan tas kecil yang sejak pagi sudah kubuka tutup entah berapa kali. Di dalamnya ada botol air, dompet, charger, beberapa lembar fotokopi KTP, kartu BPJS, surat rujukan. Benda-benda yang tidak memiliki emosi, namun menuntut perhatian seperti makhluk hidup. Rumah sakit mengubah rasa sayang menjadi daftar administrasi. Dalam 3 hari terakhir, aku belajar bahwa cinta pun butuh tanda tangan. Pak, ini tanda tangan lagi ya. Perawat muda itu muncul dengan map biru. Suaranya sopan, datar, seperti sudah mengucapkan kalimat yang sama 50 kali hari ini. Aku mengambil pulpen. Tinta terasa berat di ujung jari. Anaknya, masih sama. Masih dipantau ketat. Nanti dokter visit jam 10. Ia menatapku sebentar, mata seperti menimbang sesuatu yang tidak ia ucapkan. Keluarganya belum datang? Pertanyaan itu sederhana, tapi menjatuhkan sesuatu di dadaku. Aku menggeleng. Belum? Ia mengangguk pelan, lalu pergi tanpa menoleh. Di belakangnya, pintu otomatis menutup dengan desis halus. Desis itu terdengar seperti penutup rahasia. Aku berdiri mendekat ke kaca. Di dalam sana, cucuku tampak lebih kecil dari yang seharusnya. Rambutnya yang biasanya acak-acakan kini rapi menempel karena keringat yang sudah dibersihkan. Ada plester kecil di pipinya. Mata tertutup, bulu mata seperti garis tipis yang terlalu tenang untuk seorang anak. Di rumah, ia suka menempel di lenganku saat menonton TV. Ia selalu bertanya hal yang sama, dengan suara yang membuat orang dewasa ingin tertawa meski sedang lelah. Kakek, besok aku boleh main lagi kan? Kini, besok, terasa seperti kata yang tidak punya arti. Hans Selkeberger. Aku mengangkatnya cepat, berharap yang muncul nama putraku. Tapi yang muncul justru notifikasi tagihan parkir harian yang menumpuk. Aku menekan layar, membuka chat terakhir dengan putraku. Pesan terakhirku panjang. Pesannya singkat. Aku urus. Bapak tenang dulu. Itu dikirim 2 hari lalu. Setelah itu, tidak ada lagi. Tidak ada, bagaimana keadaan anak? Tidak ada, dokter bilang apa? Tidak ada, aku datang. Seperti sebuah pintu yang ditutup dari dalam. Aku menulis pesan lagi, dengan jari yang mulai kaku. Kamu di mana? Ini sudah hari ketiga.
Aku menatap tulisan itu lama sebelum menekan kirim, seperti takut kalimat itu akan mengubah sesuatu secara permanen. Tidak lama, muncul centang 2. Debaka. Tidak dibalas. Lorong terasa lebih dingin setelah itu. Bukan karena AC, tapi karena kepastian kecil yang menyelinap. Ia melihat, lalu memilih diam. Aku mencoba menalar. Putraku pekerja keras. Aku mengenalnya. Ia bukan tipe yang lari dari masalah. Menantuku juga, selama ini terlihat seperti ibu yang sewajarnya. Mungkin mereka mengurus sesuatu. Mungkin ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin ada biaya yang harus dicari. Mungkin. Tapi rumah sakit tidak suka kata mungkin. Rumah sakit suka angka, jam, dan kepastian. Aku turun ke lantai bawah untuk mengurus formulir tambahan. Di bagian administrasi, kursi-kursi penuh dengan wajah yang sama, lelah, menunggu, menahan sesuatu di balik mata. Aku mengambil nomor antrean. Engkenya 37. Layar menunjukkan 31. 6 angka terasa seperti jarak antar kota. Di meja sebelah, seorang ibu muda mengusap tangan suaminya. Anak mereka menangis pelan, bukan karena sakit, tapi karena bosan. Ia masih bisa menangis. Aku memalingkan wajah, bukan karena iri, tapi karena takut membayangkan dunia cucuku tanpa suara. Ketika nomorku dipanggil, petugas berkacamata mengambil berkas-berkasku dengan gerakan cepat. Ia memeriksa fotokopi, memeriksa tanda tangan, memeriksa garis-garis kecil di formulir. Wali pasien siapa, Pak? Tanyanya. Aku menghela napas pelan. Orang tuanya. Tapi, saya yang di sini. Ia mengangkat mata. Orang tuanya tidak bisa datang. Sedang di luar kota, jawabku, dan kalimat itu terasa seperti kebohongan yang dipinjam. Aku bahkan tidak yakin itu benar. Petugas itu mengetik, lalu berkata, butuh surat kuasa kalau Bapak yang tanda tangan tindakan tertentu. Aku menelan ludah. Saya bisa hubungi orang tuanya. Ya, segera ya, Pak. Ini prosedur. Procedure. Kata itu seperti tembok. Tembok yang tidak peduli siapa yang menangis di belakangnya. Aku kembali ke ruang tunggu Icu dengan kepala penuh suara yang tidak terdengar. Di kursi, aku membuka ponsel lagi, memeriksa foto profil putraku, sebuah gambar keluarga di taman bermain. Cucu tertawa, putra memeluk dari belakang, menantu tersenyum dengan mata yang hampir tertutup karena matahari. Foto itu diambil bulan lalu. Bulan lalu terasa seperti kehidupan orang lain. Seorang satpam mendekat. Usianya mungkin sebaya denganku, wajahnya keras tapi matanya tidak kejam. Pak, istirahat dulu. Jangan lupa makan. Aku tersenyum kecil, sekadar sopan. Terima kasih. Ia menatap ke arah ruang Icu, lalu kembali menatapku. Orang tuanya, nggak ada kabar? Aku ragu. Orang asing di rumah sakit kadang lebih berani bertanya daripada keluarga sendiri. Ada. Tapi, belum datang. Satpam itu mengangguk pelan, seolah paham sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Kalau perlu apa-apa, bilang. Di sini banyak yang pura-pura kuat, Pak. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar hanya napas panjang. Ayah. Waktu berjalan lagi. Doctor visit. Seorang dokter laki-laki dengan suara tenang menjelaskan angka-angka, tekanan darah, respons pupil, peluang, risiko. Aku mengangguk berkali-kali. Aku mengucapkan, baik, dok, dan, ya, dok, seperti mantra agar tidak jatuh. Kalau keluarga inti bisa hadir, lebih baik, katanya pada akhirnya, dengan tatapan yang tidak menghakimi tapi tegas. Keputusan-keputusan tertentu harus diambil cepat. Aku mengangguk, lagi, saya hubungi. Aku berdiri di koridor, menekan nomor putraku. Nada sambung. 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu masuk voicemail. Aku menatap ponsel seolah benda itu salah. Aku coba lagi. Sama. Aku menekan nomor menantuku. Nada sambung, kemudian suara perempuan menjawab, terdengar bising seperti angin atau jalan raya. Halo? Suaranya terdengar agak jauh. Aku mendadak tidak tahu harus mulai dari mana. Kata-kata menumpuk,
lalu jatuh berantakan. Kalian di mana? Di perjalanan, jawabnya cepat. Perjalanan kemana? Anak kalian, aku menahan diri agar tidak meninggi. Di rumah sakit, suara keras terasa seperti dosa. Anak kalian masih koma. Jira. Di jeda itu, aku mendengar suara orang lain tertawa pelan di latar, seperti rekaman yang salah diputar. Kami sudah atur, katanya. Bapak yang di sana kan? Kalimat itu seperti tangan yang mendorong pelan tapi pasti. Bukan memukul, tapi membuat jatuh. Ini bukan soal siapa di mana, suaraku turun, lebih dingin dari yang kuharapkan. Ini soal kalian orang tuanya. Ia menarik napas, terdengar jelas. Bapak tenang dulu. Jangan bikin panik. Aku menutup mata. Di balik kelopak, aku melihat cucuku terbaring seperti boneka yang lupa cara bernapas. Aku menekan kata-kata agar tidak meledak. Kapan pulang? Sebentar lagi. Sebentar itu kapan? Jeda lagi. Maksimal 2 hari. 2 hari? Aku hampir tertawa. Kalian pergi 2 hari sementara anak kalian koma. Bapak nggak ngerti situasinya, katanya, suaranya mulai mengeras, tapi tetap terkendali. Kami butuh rehat. Ini berat. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku retak pelan, bukan karena kata rehat, tapi karena cara ia mengatakannya seolah itu wajar. Seolah koma seorang anak bisa menjadi alasan untuk liburan, bukan alasan untuk pulang. Aku menelan ludah. Kirim surat kuasa. Rumah sakit butuh. Ya, nanti, jawabnya cepat. Sinyal jelek. Nanti ya, Pak? Telepon terputus. Aku berdiri dengan ponsel menempel di telinga, mendengarkan nada kosong. Orang-orang lewat, membawa kantong plastik obat, membawa map, membawa harapan yang disimpan di mata. Aku tetap di situ, seperti patung yang lupa cara bergerak. Di tempat parkir, matahari sudah turun. Langit berubah abu-abu. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu. Aku kembali ke ruang tunggu dan duduk. Kursi dingin menempel di punggungku. Aku menatap pintu Icu, menunggu sesuatu yang tidak jelas, keajaiban, kabar baik, atau setidaknya suara langkah putraku di koridor. Untuk mengusir pikiranku sendiri, aku membuka media sosial, kebiasaan yang dulu kuanggap remeh. Jariku menggulir tanpa tujuan. Lalu sebuah foto muncul, unggahan menantuku dari 2 hari lalu. Aku hampir melewatinya, tapi ada sesuatu yang menahan jari, warna biru terang, garis horizon, dan caption yang terlalu ringan untuk hari ketika cucunya mulai koma. Finally healing time. Aku membacanya 2 kali. Healing time. 2 hari lalu. Hari yang sama ketika aku pertama kali duduk di kursi ini dan mencium bau disinfektan untuk pertama kalinya. Aku menekan unggahan itu. Ada tag lokasi. Ada nama resort. Ada emotikon kecil. Dan di pojok bawah foto, pantulan kaca memperlihatkan tangan putraku memegang gelas minuman, tangan yang seharusnya menggenggam tangan anaknya. Napas yang kutahan sejak sore keluar pelan, seperti udara dari ban bocor. Dada terasa kosong, tapi kepala justru penuh. Mereka bukan di perjalanan. Mereka sudah sampai. Mereka sudah merencanakan. Mereka sedang menikmati sesuatu. Aku menutup ponsel. Suara monitor dari dalam Icu terdengar lebih keras, seperti mengejek. Lampu lorong berkedip sebentar, lalu stabil lagi. Aku merasa waktu menatapku, seperti penjaga yang menunggu aku mengakui sesuatu yang selama ini kutolak. Aku membuka ponsel lagi, kali ini bukan untuk menelepon. Aku memperbesar foto itu, meneliti detail kecil, tanggal unggah, jam, lokasi. Aku menekan bagian informasi. Tercatat jelas, diunggah pada pagi hari yang sama saat dokter pertama kali berkata, koma. Di ujung lorong, seseorang tertawa singkat, lalu sunyi lagi. Aku menatap layar sampai mataku panas, sampai kalimat di kepalaku terbentuk sendiri, tenang namun mengerikan. Ini bukan keputusan mendadak. Dan tepat ketika pemahaman itu mengendap, ponselku bergetar sekali, notifikasi masuk dari email rumah sakit, permintaan konfirmasi wali pasien dan dokumen tambahan, batas waktu besok pagi. Aku menatap layar,
lalu menatap pintu Icu yang tertutup rapat. Di kepalaku hanya ada satu rasa, kecurigaan yang mulai memiliki bentuk. Kertas itu tipis, tapi di tanganku terasa seperti logam dingin. Di layar ponsel, nama resort masih menyala seperti luka yang baru dibuka. Dan di lorong Icu, setiap bunyi kecil, langkah sepatu, gesekan roda troli, pintu otomatis yang mendesis, terdengar seperti seseorang sedang mengatur panggung untuk sesuatu yang tidak ingin kulihat. Aku kembali ke meja administrasi sebelum matahari benar-benar naik. Udara pagi di rumah sakit selalu punya bau yang sama, kopi murah dari kantin, antiseptik, dan napas orang-orang yang tidak tidur. Di sudut, televisi menggantung memutar berita tanpa suara. Wajah penyiar bergerak-gerak, seolah dunia di luar sana tetap berjalan normal, sementara di sini waktu hanya berputar di satu titik. Petugas yang kemarin berkacamata menyambut tanpa senyum. Ia melihat jam di komputer, lalu melihat map biru yang kutaruh di meja. Dokumen kuasa sudah, Pak? Belum dikirim, jawabku. Aku berusaha menjaga suara tetap datar. Tapi ini tentang wali pasien. Saya butuh opsi. Ia mengetik, menunggu beberapa detik, lalu menoleh dengan tatapan yang terlalu tenang. Kalau tindakan emergensi, dokter bisa ambil keputusan. Tapi untuk prosedur tertentu, harus ada keluarga inti. Kata, keluarga inti, menggesek sarafku. Aku mengangguk pelan, seperti orang yang menerima putusan pengadilan. Pak, ia menambahkan, suaranya turun sedikit, ada data yang berbeda di berkas ini. Aku menahan napas. Berbeda bagaimana? Ia menarik satu lembar fotokopi, menaruhnya di atas meja, menunjuk dua baris dengan ujung pulpen. Nomor kontak darurat. Kemarin Bapak tulis nomor Anda. Tapi di data awal, ada nomor lain. Aku menatap angka itu. Nomornya asing. Tapi ada sesuatu yang membuat dada mengencang. 3 digit pertamanya sama dengan nomor menantuku. Seperti saudara, tapi bukan keluarga. Ini siapa? Tanyaku. Petugas mengangkat bahu kecil. Tercatat sebagai kerabat. Tidak ada nama lengkap. Hanya inisial. Inisial itu 2 huruf. Dan 2 huruf itu bukan milik siapapun yang ku kenal dekat. Aku mencoba mengingat semua saudara, semua tetangga, semua teman kerja putraku. Tidak ada yang cocok. Keringat dingin muncul di punggung, pelan, seperti air merambat. Kok bisa masuk? Suaraku nyaris tidak terdengar. Data awal biasanya diisi saat masuk UGD, jawabnya. Siapa yang bawa pasien waktu itu? Pertanyaan itu menancap. Siapa yang bawa? Aku sempat dengar cerita dari perawat, cucuku dibawa tetangga karena orang tuanya tidak di rumah. Aku mengingat bagian itu, tapi kini terasa seperti potongan film yang hilang. Tetangga, jawabku. Nama tetangganya? Petugas itu tetap tenang, tidak memaksa, tapi cara ia menunggu membuatku merasa seperti sedang diuji. Aku menyebut nama, skenanya, dan ia mengetik. Lalu ia berkata, kalau Bapak mau, bisa minta rekam triase. Tapi harus lewat dokter penanggung jawab. Aku mengangguk lagi. Di luar meja itu, hidup cucuku menjadi serangkaian prosedur, tapi prosedur kadang menyimpan jejak yang tidak sengaja. Aku keluar dari administrasi dengan kepala penuh angka. Lorong menuju Icu lebih ramai dibanding kemarin, tapi bagiku semua wajah tampak sama, tegang, tergesa, dan tidak menoleh. Aku melewati papan pengumuman yang penuh selebaran donor darah dan jadwal vaksin. Di tengah kertas-kertas itu, ada satu pengumuman kecil, barang hilang harap lapor Satpam. Kalimat sederhana, tapi hari ini terdengar seperti ancaman. Di ruang tunggu Icu, aku duduk, membuka chat lama dengan menantuku. Aku menggulir sampai bulan-bulan sebelumnya, hal yang jarang kulakukan. Biasanya aku tidak suka mengoret. Aku lebih suka percaya. Tapi percaya adalah kebiasaan orang yang belum dipaksa mencurigai. Di antara foto-foto cucuku yang tersenyum dan pesan-pesan singkat soal, tolong belikan susu, ada satu percakapan 2 minggu lalu yang dulu kulewati tanpa pikir panjang. Menantuku mengirim pesan, Pak, kalau ada apa-apa, Bapak bisa hubungi orang ini ya. Lalu nomor yang sama, disertai 2 huruf inisial. Aku menatap layar lama.
2 minggu lalu ia sudah menyiapkan orang ini. Menyiapkan kontak darurat yang bukan suaminya, bukan orang tuanya sendiri, bukan aku. Dan 2 hari lalu ia mengunggah foto healing time saat cucunya koma. Aku menyimpan ponsel di pangkuan dan memandang pintu Icu. Di balik pintu itu, mesin terus bekerja. Tidak peduli siapa yang berbohong, siapa yang pergi, siapa yang menunda. Mesin hanya mengenal satu hal, fungsi tubuh. Aku berdiri dan menghampiri perawat yang sedang mencatat di meja. Ia perempuan paruh baya, rambut disanggul rapi, geraknya efisien. "Mbak," kataku pelan, "saya boleh tanya soal data awal masuknya?" Ia menoleh, menilai wajahku, lalu mengangguk kecil. "Bapak keluarga pasien." "Ke Kenya." Ia membuka map di rak, mencari nama cucuku. "Ada apa ya, Pak?" Aku memilih kata-kata seperti memilih langkah di lantai licin. "Ada nomor kontak darurat lain." "Initial." "Saya tidak mengenal." Perawat itu membaca cepat, lalu wajahnya tidak berubah, tapi matanya berkedip sekali, cepat, seperti refleks yang tertangkap kamera. "Itu yang diisi saat triase." "Siapa yang isi?" Ia menghela napas halus. "Biasanya yang bawa pasien. Atau yang mendampingi." "Yang mendampingi itu siapa?" Suaraku tetap lembut, tapi aku merasakan ketegangan merambat ke tengkuk. Perawat itu menutup map, menaruhnya kembali di meja, lalu berkata, "Pak, hal-hal detail begitu, nanti dokter bisa jelaskan." Ia sudah ingin mengakhiri. Cara ia menutup map terasa seperti menutup pembicaraan. Itu bukan penolakan kasar. Justru itulah yang membuatku tidak tenang, penolakan yang terlalu rapi. Aku memaksa tersenyum kecil, seolah aku paham. Saya hanya perlu tahu karena urusan kuasa. Ia mengangguk, masih sopan. "Epsilona, Pak. Tapi sekarang fokusnya kondisi pasien dulu." "Fokus." Kata itu terdengar seperti perintah, bukan nasihat. Aku mundur selangkah, menahan rasa marah yang ingin naik. Marah di rumah sakit selalu terasa salah sasaran. Aku tidak mau jadi orang yang berteriak, lalu menyesal ketika cucuku membutuhkanku tenang. Aku duduk lagi, tapi kursi terasa lebih keras. Kecurigaan punya cara membuat benda biasa menjadi senjata, pulpen jadi pisau, map jadi rahasia, kalimat sopan jadi penghalang. Aku menelepon tetangga yang katanya membawa cucuku ke UGD. Ia mengangkat setelah 3 kali nada sambung. Suaranya gugup, seperti orang yang masih dihantui kejadian. "Pak, gimana cucunya?" "Masih koma," jawabku. Aku menunggu sebentar, memberi ruang untuk ia bernapas. "Bu, waktu itu yang bawa ke UGD cuma ibu." Ada hening kecil di ujung sana. Aku mendengar suara panci, mungkin ia sedang di dapur. "Saya, sama seorang lagi, Pak." "Seorang lagi." Kata itu mengubah udara di sekitarku. "Siapa?" Aku berusaha tetap tenang. "Temennya, ibunya," katanya pelan. "Yang sering datang ke rumah." Aku menggenggam ponsel lebih kuat. "Laki-laki atau perempuan?" "Laki-laki," jawabnya cepat, lalu seperti menyesal. "Tapi, ya saya nggak tahu," katanya saudara. Kata itu mudah dipakai untuk menutup lubang. "Ada namanya?" tanyaku. Ia ragu. "Saya cuma dengar dipanggil Wazar Jitu." "Saya nggak yakin." "Mas Ar." 2 huruf inisial di berkas itu tiba-tiba punya bayangan. Aku menelan ludah. "Bu, waktu itu orang tuanya di mana?" "Katanya keluar sebentar," jawabnya. "Tapi saya lihat mobilnya nggak ada." Kalimat itu sederhana, tapi seolah membuka pintu lain. Rumah kosong, anak jatuh, tetangga panik, seseorang, teman ibu, muncul, lalu data darurat diisi dengan inisialnya. Dan setelah itu, liburan. Foto biru. Healing time. Aku mengucapkan terima kasih, menutup telepon, dan untuk beberapa detik aku hanya duduk tanpa bergerak. Di atas kepalaku, lampu neon berdengung. Dengung itu biasanya tidak terdengar, tapi ketika pikiran tegang, semua suara kecil jadi jelas. Bahkan napasku sendiri terdengar asing. Tangga kayu itu berderit sekali, cukup pelan untuk terdengar,
cukup keras untuk membuat dadaku mengunci. Aku berdiri di lorong gelap, tangan gemetar, napas tertahan, yakin aku tidak sendirian meski rumah ini seharusnya terkunci. Ada ketidakseimbangan yang terasa jelas. Tubuhku lemah oleh usia, pikiranku tertinggal satu langkah, sementara seseorang di rumah ini tahu jalur, sudut, dan kebiasaanku lebih baik daripada aku sendiri. Kepercayaan terasa rapuh, seperti kaca tipis yang retak tanpa suara. Aku berhenti. Mendengarkan. Sebuah detail kecil mencuri perhatianku. Kursi roda di ujung lorong bergeser beberapa sentimeter, padahal aku yakin tak ada yang menyentuhnya. Dan malam itu, aku sadar hidupku bergantung pada orang yang tak bisa berdiri. Keheningan jatuh berat. Dingin merayap, bukan dari lantai, tapi dari kesadaran yang baru lahir. Pernahkah kamu merasakan firasat yang terlalu jelas untuk diabaikan? Dimanapun kamu menyimak kisah ini, tahan napasmu, karena semuanya baru saja dimulai. Tangga itu selalu berderit, tapi malam ini bunyinya terdengar seperti peringatan. Lampu ruang keluarga berkedip sekali, lalu stabil lagi, seolah rumah sedang menguji apakah aku masih cukup peka untuk menangkap sesuatu yang salah. Aku berdiri sebentar di ambang pintu, membiarkan mataku menyesuaikan diri. Udara di dalam rumah terasa lebih rapat daripada biasanya, bukan karena panas, melainkan karena sunyi yang terlalu teratur. Jam dinding berdetak seperti langkah kecil yang disiplin. Dari dapur, aroma minyak bekas gorengan masih tersisa, padahal seharusnya sudah hilang sejak sore. Aku menarik napas, pelan, dan mendapati ada sesuatu yang mengganjal, bukan di hidung, tapi di dada. Bu, suara itu datang dari arah kamar belakang. Suara Lina, menantuku. Aku merespons cepat, terlalu cepat, seperti orang yang takut kalau ia terlambat 1 detik saja. Iyo, Nok. Ibu di sini. Di lorong sempit, cahaya lampu neon memutihkan dinding. Bayanganku sendiri terlihat asing, lebih tipis, lebih tua. Rumah ini sama, letak kursi sama, lemari sama, foto-foto keluarga masih menggantung di tempatnya. Tapi ada perubahan yang tidak bisa difoto. Seperti ketika seseorang memindahkan udara di ruangan, lalu kamu tahu kamu bukan lagi satu-satunya yang bernapas di sana. Aku melangkah ke ruang tengah. Bantal sofa yang biasanya kutata rapi menghadap lurus sekarang miring, satu sudutnya seperti baru ditekan. Di atas meja, gelas kaca yang kupakai pagi tadi ada di sisi kanan, padahal aku selalu meletakkannya di kiri, dekat buku doa. Ini bukan hal besar. Hal kecil seperti ini biasanya hanya berarti aku lupa. Tapi ingatan adalah satu-satunya hal yang masih kupakai untuk menjaga kendali, dan aku tidak suka merasa dirampok, bahkan oleh ketuaanku sendiri. Mas Dimas pulang jam berapa? Tanyaku, lebih ke udara. Lina menjawab dari kamar dengan nada hati-hati. Barusan. Tapi, dia keluar lagi. Aku menahan reaksi. Dimas, anakku, belakangan sering begitu. Pulang, menutup pintu terlalu pelan, lalu pergi lagi tanpa suara mesin jelas. Dan setiap kali ia pulang, suasana rumah seperti berubah temperatur. Aku menoleh ke pintu depan. Kuncinya terlihat terpasang, rantainya juga. Tapi gagang pintu seperti sedikit miring, seolah seseorang baru saja menekan dan menahan, lalu melepasnya. Perasaan tidak nyaman itu merambat pelan seperti semut di bawah kulit. Aku berjalan ke kamar Lina. Di sana, Lina duduk di kursi roda dekat jendela. Ia selalu memilih posisi itu, menghadap keluar, seakan dunia di luar masih bisa memberi napas. Rambutnya disisir rapi, namun wajahnya pucat, seperti menahan sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan. Kakinya tertutup selamat tipis. Tangannya memegang buku kecil, tapi matanya tidak membaca. Kamu baik-baik saja? Tanyaku. Lina mengangguk, namun gerakannya kecil, hampir tidak berarti. Ibu, ada yang nyariin ibu tadi siang. Siapa? Lina Menilon Luda. Ngaku dari kelurahan. Tapi, saya nggak yakin. Kata, nggak yakin, itu jatuh pelan, tapi berat. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba tidak menampakkan kecemasan. Dia bilang apa? Dia tanya, ibu tinggal sama siapa? Terus tanya soal surat rumah. Lina memandangku, dan di matanya ada sesuatu yang tidak enak.
Rasa bersalah karena membawa berita, rasa takut karena tahu berita itu bukan kebetulan. Aku merasakan garis-garis lama dalam keluargaku bergerak lagi, seperti retakan yang selama ini kupoles agar tampak utuh. Surat rumah. Kata-kata itu seperti mengetuk kepala. Dimas tahu? Tanyaku, pelan. Lina menggeleng. Saya belum bilang. Aku mengangguk, dan di dalam diriku ada dua suara yang saling menolak. Suara yang ingin percaya pada anakku, dan suara yang lebih tua, lebih tajam, suara yang tahu keluarga bisa menjadi tempat paling berbahaya ketika uang dan rasa malu ikut bicara. Aku berdiri. Kamu istirahat. Ibu mau cek pintu-pintu. Lina menahan. Tangannya meraih ujung bajuku, lemah, tapi jelas. Ibu, jangan sendiri. Aku menatapnya. Ada permohonan yang tidak dipoles. Itu bukan ketakutan anak kecil. Itu ketakutan orang dewasa yang pernah merasakan sesuatu, lalu sadar bahwa tubuhnya tidak bisa lari. Ibu cuma sebentar, kataku, mencoba tersenyum. Ibu kan di rumah sendiri. Lina tidak membalas senyum. Justru itu. Aku meninggalkannya dengan perasaan yang mengeras. Di lorong, aku mengecek jendela, mengunci ulang. Di dapur, aku memastikan kompor mati. Tapi ketika aku membuka lemari piring, aku menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Pisau besar diletakkan di rak paling atas, jauh dari tempatnya. Pisau itu biasanya berada di laci bawah, bersama sendok garpu, mudah dijangkau tapi tidak terlihat. Sekarang ia dipajang seperti benda yang sengaja ingin ditemukan. Aku menutup lemari pelan, nyaris tanpa suara, seakan rumah bisa mendengar gerakanku. Aku memandang sekeliling dapur, jam dinding, kalender, rice cooker. Semua terlihat normal, tapi normal sering menjadi topeng paling meyakinkan. Dari luar, terdengar suara motor berhenti. Lalu suara langkah. Pintu depan dibuka. Dimas masuk tanpa menyalakan lampu teras, seperti orang yang tidak ingin dilihat tetangga. Ketika ia menutup pintu, ia tidak membanting, tapi juga tidak benar-benar pelan. Ada kontrol yang dipaksakan. Aku berjalan ke ruang tengah, menyambut dengan wajah yang kutata netral. Kok gelap? Dimas menyalakan lampu. Cahaya membuat wajahnya terlihat lelah, tapi bukan lelah kerja. Lelah menyembunyikan sesuatu. Kamu keluar lagi? Tanyaku. Dimas melepas jaket, menggantungnya terlalu rapi. Sebentar ya. Kemana? Dia menatapku sekejap, lalu mengalihkan pandangannya ke jam dinding. Ketemu teman. Teman siapa? Ya teman, jawabnya. Singkat. Dinjen. Kata-katanya seperti pintu yang ditutup. Ada jeda di antara kami. Dulu, jeda itu diisi tawa, pertanyaan kecil, cerita sepele. Sekarang, jeda diisi oleh napas yang ditahan. Kamu makan? Tanyaku akhirnya, mencoba jalur yang lebih aman. Nanti. Dimas berjalan ke dapur, membuka kulkas. Ia berdiri lama di sana, seolah mencari sesuatu yang bukan makanan. Ketika ia menutup kulkas, matanya menangkap lemari piring. Aku melihat otot kecil di rahangnya bergerak, lalu ia menoleh cepat. Ibu ngapain ngatur-atur pisau? Katanya. Kalimat itu pendek, tapi menampar. Aku tidak menjawab langsung. Aku memilih memperhatikan cara ia bertanya, bukan, pisau kok di situ, melainkan, ibu ngapain ngatur-atur. Seolah ia sudah tahu pisau itu dipindah, seolah ia punya alasan untuk mempermasalahkan. Ada yang taruh di atas, jawabku pelan. Ibu cuma balikin. Dimas menatapku, lama. Senyumnya muncul sedikit, tapi tidak sampai ke mata. Ibu jangan aneh-aneh. Aneh-aneh? Aku mena nada. Ibu cuma jaga rumah. Dimas menghela napas, seperti orang yang muak terhadap kekhawatiran orang tua. Rumah ini aman. Ibu kebanyakan pikiran. Kalimat itu bisa terdengar menenangkan kalau keluar dari mulut yang tulus. Tapi dari Dimas, itu terdengar seperti penutup pembicaraan. Aku mendengar roda kursi dari arah kamar belakang. Lina muncul di ujung lorong. Ia mendorong kursi rodanya pelan, suaranya halus di lantai. Dimas menoleh, ekspresinya berubah cepat. Ada sesuatu yang mirip kesal, tapi ia menutupnya dengan wajah datar.
Kamu belum tidur? Tanya Dimas. Lina berhenti di ambang ruang tengah. Belum. Kok keluar? Udah malam. Lina menatap Dimas, lalu menatapku. Saya dengar suara kalian. Dimas tersenyum tipis. Nggak usah ikut campur. Nada itu tidak keras, tapi tajam. Aku merasakan sesuatu dalam diriku bergeser, sejenis naluri yang biasanya muncul ketika seseorang berbicara terlalu menguasai. Dimas, kataku, lebih tegas. Jangan begitu sama istrimu. Dimas menoleh ke aku. Di matanya ada kilat cepat, bukan marah biasa. Ada rasa terancam, seolah aku menyentuh sesuatu yang ia jaga rapat. Ibu selalu bela dia, katanya. Aku menarik napas. Dia keluarga kita. Dimas tertawa kecil tanpa humor. Keluarga. Kata itu melayang di ruang tengah seperti asap. Lina menunduk, tangannya menggenggam roda kursi. Aku melihat jarinya memutih. Aku ingin mendekat, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin rumah ini menjadi panggung ledakan. Aku hanya ingin memahami apa yang sedang terjadi sebelum semuanya terlambat. Aku mau tidur, kata Dimas, lalu berjalan cepat ke kamarnya. Pintu ditutup, tidak dibanting, tapi cukup keras untuk menjadi pesan. Keheningan kembali. Aku dan Lina saling memandang. Ada banyak hal yang bisa kami tanyakan, tapi kami memilih diam, karena di rumah seperti ini, pertanyaan bisa menjadi pemicu. Ibu, Lina memulai, lalu berhenti. Apa? Aku menunggu. Lina Menilon Luda. Tadi siang, orang itu juga tanya tentang asuransi. Aku merasakan punggungku dingin. Asuransi apa? Lina menggeleng pelan. Dia nggak jelas. Tapi dia bilang, yang atas nama ibu. Aku menutup mata sebentar, menahan pusing yang mendadak datang. Aku tidak punya asuransi besar. Aku hanya punya beberapa tabungan kecil, surat rumah, dan satu sertifikat tanah yang Dimas tahu persis letaknya. Di dalam kepalaku, potongan-potongan kecil mulai mencoba menyusun gambar, dan gambar itu tidak menyenangkan. Lina, kataku, suaraku lebih rendah. Kamu lihat orang itu pakai apa? Ada tanda? Lina berpikir. Kemeja koklat. Ada tas selempang. Dia terlalu rapi. Terlalu rapi, aku mengulang, dan itu entah kenapa membuatku lebih takut daripada jika ia terlihat berantakan. Orang yang rapi biasanya datang dengan tujuan, bukan kebetulan. Aku menggiring Lina kembali ke kamarnya. Kamu kunci pintu. Kalau ada apa-apa, kamu ketuk dinding. Ibu dengar. Lina mengangguk, tapi matanya tidak lepas dari lorong. Ibu juga hati-hati. Aku menutup pintu kamarnya, lalu berdiri sebentar di depan pintu itu, mendengarkan. Dari dalam, tidak ada suara selain napas. Dari ujung rumah, suara kipas angin berputar dengan ritme yang sama, seolah dunia menolak mengakui bahwa sesuatu telah berubah. Aku berjalan ke kamar sendiri. Di meja kecil dekat ranjang, aku melihat laci terbuka sedikit. Aku yakin tadi sore aku menutupnya rapat. Aku mendekat, membuka perlahan. Di dalam, map coklat tempatku menyimpan fotokopi surat rumah tidak ada di posisi biasanya. Map itu tergeser, dan salah satu kertasnya tampak keluar setengah, seperti seseorang sempat membuka lalu buru-buru merapikan. Tenggengku jamatar. Aku tidak langsung menarik kertas itu. Aku hanya memandangnya lama, mencoba mendengar suara langkah di rumah. Tidak ada. Hanya detak jam. Dan detak itu tiba-tiba terasa seperti hitungan mundur. Aku memasukkan kembali kertas itu dengan hati-hati, menutup map, lalu menutup laci. Aku duduk di ranjang, memijat pelipis, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku saja yang lupa. Denial adalah bantal empuk yang sering dipilih pikiran saat realitas terlalu tajam. Tapi rumah ini tidak memberiku kesempatan untuk berbohong lebih lama. Saat aku hendak berbaring, aku mendengar suara halus dari dapur, seperti logam menyentuh keramik. Pelan. Hampir tidak ada. Aku membeku, menahan napas. Lalu suara itu datang lagi, sedikit lebih jelas, sesuatu diseret. Aku bangkit perlahan. Kakiku menyentuh lantai dingin. Aku meraih ponsel di meja, layar menyala, lalu cepat kumatikan, cahaya terlalu terang di rumah gelap.
Aku melangkah keluar kamar, menyusuri lorong dengan gerak yang kupaksa sunyi. Dari dapur, cahaya kecil terlihat, lampu kulkas terbuka. Aku berdiri di sudut lorong, mengintip. Pintu kulkas memang terbuka, dan di depan kulkas, sebuah bayangan bergerak. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Yang terlihat hanya punggung dan tangan yang memegang sesuatu. Aku menelan ludah, merasa tenggorokanku kering. Siapa? Suaraku keluar, kecil, tapi tegas. Bayangan itu berhenti. Sejenak, semuanya diam. Bahkan kipas seolah berhenti berdengung, meski sebenarnya masih berputar. Keheningan itu begitu padat sampai aku bisa mendengar darahku sendiri. Lalu bayangan itu bergerak cepat. Bukan mundur, tapi berputar. Tangannya terangkat. Dalam kilatan cahaya kulkas, aku melihat logam, pisau besar dari lemari piring. Aku tidak sempat berpikir. Tubuhku bereaksi duluan, mundur satu langkah, tumitku tersangkut ujung karpet kecil di lorong. Dunia miring. Napasku terstak. Aku jatuh setengah, mencoba menahan dengan tangan, tapi lantai licin. Pisau itu bergerak ke arahku, dan di detik itu, aku hanya punya satu kesadaran. Aku akan mati di rumah yang selama ini kuanggap aman. Sebelum ujung pisau mencapai jarakku, terdengar suara keras, bukan teriakan, tapi benturan. Sesuatu menabrak meja dapur. Bayangan itu goyah. Pisau berputar lepas dari genggaman, jatuh dan berdering nyaring di lantai. Aku menoleh, napasku putus-putus. Di ambang pintu dapur, Lina berdiri dengan kursi rodanya, tubuhnya gemetar karena tenaga yang dipaksakan, tangannya masih menggenggam tongkat kecil, tongkat yang biasanya ia pakai untuk meraih barang dari rak. Matanya tajam, penuh panik yang terkontrol. Ia tidak berteriak. Ia hanya menatap bayangan itu seperti orang yang sudah terlalu lama menahan takut. Bayangan itu berbalik cepat, lalu lari menuju pintu belakang. Pintu itu terbuka setengah, dan udara malam masuk seperti hembusan dingin yang memadamkan sisa keberanianku. Aku terduduk di lantai, lututku lemas. Dadaku naik turun, seperti baru saja keluar dari air. Lina mendorong kursi rodanya mendekat, pelan, dan dalam gelap itu, aku melihat tangannya gemetar lebih parah daripada tanganku. Bu, bisiknya, suara pejah. Saya bilang, jangan sendiri. Aku ingin menjawab, tapi yang keluar hanya napas yang berat. Di luar, suara langkah itu menghilang. Di dalam, pisau masih berkilau di lantai, memantulkan cahaya kulkas seperti mata yang belum selesai menatap. Dan saat itu, satu pikiran menembus semua ketakutanku. Bukan pertanyaan tentang siapa tadi di dapur, melainkan tentang siapa yang membuka pintu belakang dari dalam. Pintu belakang masih menganga, membiarkan angin malam masuk seperti tangan dingin yang meraba-raba isi rumah. Lampu kulkas tetap menyala, putih dan kejam, memotong bayangan kami di lantai. Pisau itu tergeletak beberapa jengkal dari ujung jariku, sebuah benda biasa yang tiba-tiba berubah menjadi bukti bahwa rumah ini bisa membunuh. Aku tidak langsung berdiri. Lututku menolak, napasku belum kembali utuh. Lina menahan kursi rodanya dekat pintu dapur, tubuhnya condong ke depan, seolah kalau ia bergeser sedikit saja, ia akan jatuh. Matanya tidak berkedip. Ia melihat ke arah pintu belakang yang terbuka, bukan ke pisau, bukan ke aku. Fokusnya seperti jarum kompas yang dipaksa menunjuk satu arah. Aku, baik, kataku, tapi suaraku terdengar seperti kebohongan yang lelah. Lina menggeleng pelan. Kita jangan di sini. Aku meraih pinggir meja dapur untuk berdiri. Telapak tanganku basah oleh keringat. Di luar, tidak ada suara motor, tidak ada langkah. Hanya suara dedaunan dan anjing tetangga yang menggonggong jauh, lalu diam seperti baru dihardik. Aku menutup pintu belakang perlahan, menggeser kaitnya sampai berbunyi klik. Bunyi kecil itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuatku sadar betapa tipis jarak antara aman dan terbuka. Di ruang tengah, lampu masih menyala. Pintu kamar Dimas tertutup. Tidak ada suara dari dalam, tidak ada tanda ia bangun. Itu yang paling menakutkan, bukan karena aku berharap ia keluar dan menyelamatkan, melainkan karena aku tidak tahu apakah ia tidak tahu, atau ia tidak perlu tahu. Aku mau telepon polisi, bisikku. Lina menatapku, lalu menatap ponsel di tanganku.
Ia tidak mengangguk, tidak menggeleng. Ia hanya menarik napas, pendek, dan berkata pelan, "Kalau polisi datang, Mas Dimas akan marah." Kalimat itu menyentuh titik yang tidak enak. Bukan karena aku takut pada marahnya anakku. Aku takut pada sesuatu yang mungkin bersembunyi di balik marah itu. "Kita harus bilang," kataku. "Kita harus hidup dulu," jawab Lina, suaranya nyaris tidak terdengar. Aku memandangi wajahnya. Ada warna ketakutan yang lebih matang daripada yang pernah kulihat pada perempuan seusianya. Ketakutan yang sudah melewati fase panik berubah jadi kewaspadaan yang dingin. Ia tidak berlari, ia tidak menjerit. Ia menghitung. Kami tidak tidur malam itu. Aku duduk di ruang tengah dengan lampu kecil menyala, memandang pintu depan dan pintu belakang bergantian. Lina tetap di kamarnya, tapi pintunya tidak aku tutup rapat. Kami membuat kesepakatan sederhana, jika ada bunyi, kami saling memanggil. Jika tidak ada jawaban, kami tidak bergerak sendiri. Kesepakatan itu terdengar seperti aturan perang, padahal kami hanya berada di rumah yang seharusnya penuh keluarga. Menjelang subuh, Dimas keluar kamar. Ia berjalan ke dapur seperti biasa, mengambil gelas, minum. Jerikannya tenang, wajahnya kosong. Ia melihat aku di ruang tengah, kemudian menoleh ke arah lorong kamar Lina. "Kok belum tidur?" tanyanya. "Ada orang masuk tadi malam," kataku, memilih kalimat yang tidak berputar. "Dimas berhenti menilon." Detik itu kecil, tapi cukup. Matanya menyipit, seolah sedang menilai apakah aku bercanda. "Masuk? Lewat mana?" "Pintu belakang." Aku menjaga nadaku datar, tapi dadaku tetap berdebar. "Dimas tertawa pendek. Ibu nggak ngunci kali." Aku menahan reaksi, menatapnya lurus. Pintu itu terkunci sebelum aku tidur. Dimas meletakkan gelas pelan, terlalu pelan. "Terus orangnya di mana?" "Lari." "Bu, jangan bikin suasana." Ia mengusap wajah, seolah ini hanya gangguan kecil. "Rumah ini aman." Kata, "aman," itu lagi. Ia mengucapkannya seperti mantra yang harus dipercaya. Aku memperhatikan cara ia menatap, tidak panik, tidak penasaran, tidak marah karena rumahnya disusupi. Hanya jengkel karena aku mengganggu garis tenang yang ia pasang. "Kamu nggak dengar apa-apa?" tanyaku. Dimas menggengket bahu. "Aku tidur." "Pisau dapur dipakai," kataku, suaraku lebih rendah. Dimas menoleh cepat, lalu mengalihkan pandangan. "Ya, mungkin kucing." "Kita nggak punya kucing," jawabku. Ada diam. Dalam diam itu, aku mendengar jam dinding berdetak lebih keras. Lina muncul di lorong, kursi rodanya bergerak pelan, roda berdecit halus. Dimas menatapnya, lalu wajahnya mengeras sedikit. "Kamu ngapain keluar?" katanya. "Lina berhenti." "Saya dengar." Dimas menghela napas, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. "Nggak usah ikut-ikut." Aku merasa udara di ruang tengah mengecil lagi. Aku memilih kata-kata dengan hati-hati. "Dimas, malam ini kita pasang kunci tambahan." Dimas menatapku, matanya datar. "Buat apa? Biar tetangga pada ngomong." "Ibu mau bikin keluarga ini kelihatan kacau." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada ancaman. Karena ia tidak membantah kejadian, ia menyerang akibat sosialnya. Seolah yang paling berbahaya bukan orang di dapur, melainkan omongan orang. "Yang penting kita selamat," kataku. Dimas tersenyum tipis. "Selamat dari apa?" Pertanyaan itu melayang, menantang. Lina tidak bergerak, tapi tangannya di roda kursi mengencang. Aku merasakan sesuatu bergetar di dalam diri, naluri untuk tidak membalas, untuk tidak memancing. "Aku cuma mau lebih aman," kataku, memotong. Dimas mengambil jaketnya. "Aku berangkat." "Jangan lebay." Pintu depan menutup, dan rumah kembali sunyi. Sunyi yang bukan nyaman, melainkan sunyi yang seperti kamera CCTV, diam, tapi mengawasi. Pagi itu aku memulai rutinitas dengan cara baru. Aku menandai posisi benda-benda kecil. Sendok yang biasa di rak kiri, aku letakkan sedikit miring. Keset depan aku rapikan dengan ujung mengarah ke satu titik. Aku menaruh kertas kecil di bawah vas bunga,
tidak terlihat, tapi jika vas dipindah, kertas itu akan bergeser. Aku melakukan semuanya tanpa merasa seperti detektif. Aku melakukannya seperti orang tua yang tidak punya kekuatan selain memperhatikan. Lina memperhatikan dari kursi rodanya. Ia tidak bertanya banyak. Ia hanya mengangkat alis, memberi isyarat kecil ketika aku terlalu terburu-buru. Dan perlahan, tanpa kami sadari, kami membangun bahasa yang tidak perlu suara. Ketika ia memandang ke jendela lalu mengusap lengan kirinya, itu berarti ada orang di luar. Ketika ia mengetuk roda kursinya 2 kali, itu berarti Dimas sedang mendekat. Ketika ia memejamkan mata lama, itu berarti diam, jangan bicara, jangan bergerak. Kami seperti 2 orang yang terjebak dalam rumah yang sama, mempelajari cara bertahan dengan kode-kode kecil, karena kata-kata bisa terdengar melalui dinding. Sore hari, aku pergi ke warung ujung gang untuk membeli gula dan kopi. Hal sepele. Tapi sejak malam itu, gang terasa berbeda. Orang-orang yang biasanya menatap biasa kini seperti menahan pandangannya terlalu lama. Ibu-ibu di teras berhenti bicara ketika aku lewat, lalu melanjutkan pelan-pelan. Anak kecil yang main kelereng menoleh cepat, seperti dia diajari untuk memperhatikan. Di depan warung, Bu Sari, tetangga yang paling cerewet, menyambutku dengan senyum yang terlalu lebar. Bu, sehat? Kok kelihatan pucat? Aman, jawabku refleks, lalu aku merasa muak mendengar kata itu keluar dari mulutku sendiri. Bu Sari menjondongkan badan, suaranya direndahkan. Kemarin ada orang nanya-nanya soal rumah ibu ya? Jantan kemenakan telang rezek. Siapa yang bilang? Bu Sari mengangkat bahu, tapi matanya berkilat. Ya, ada yang lihat. Kemeja koklat. Rapi. Kayak petugas. Aku mengangguk pelan, menahan tangan agar tidak gemetar saat mengambil gula. Dia bilang apa? Bu Sari menatap sekeliling dulu, lalu berbisik, katanya rumah itu mau dipindah nama. Tapi saya nggak paham. Aku menelan ludah. Siapa yang ngomong begitu? Bu Sari tersenyum kecil, bukan ramah, lebih seperti menikmati cerita. Ja, orangnya. Dia cuma nanya, Dimas anaknya ibu kan? Nama itu disebut di udara terbuka, dan rasanya seperti menumpahkan minyak di lantai. Aku memaksa diri tetap berdiri tegak. Bu Sari, jangan bilang-bilang sembarang. Loh, saya cuma cerita, katanya cepat, seperti tertawa menutupi rasa bersalah. Namanya juga tetangga. Aku membayar, lalu berjalan pulang dengan langkah yang terasa lebih berat. Gang terasa lebih sempit. Semua pintu rumah tampak seperti mata. Aku menahan diri untuk tidak menoleh terus-menerus, karena menoleh adalah tanda takut, dan di tempat seperti ini, takut bisa jadi undangan. Di rumah, Lina sudah menunggu di ruang tengah. Ia melihat wajahku, lalu mengetuk roda 2 kali, tanpa sadar, lalu berhenti. Ia menatap lorong, memastikan tak ada orang. Ada apa? Bisikku. Lina mengangkat telunjuk ke bibir, lalu memejamkan mata lama, diam. Aku mengikuti isyarat itu. Kami duduk tanpa bicara. Hanya suara sendok mengaduk teh di dapur, padahal tidak ada orang di dapur. Aku mematung. Suara itu berhenti. Sunyi lagi. Lina membuka mata perlahan, lalu menatap ke arah dapur dengan pandangan yang tegas. Ia mengusap lengan kirinya sekali, ada orang di luar. Lalu ia mengangguk kecil ke arah meja, tempat aku menaruh vas bunga tadi pagi. Aku menoleh. Vas itu bergeser. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat kertas kecil yang kusembunyikan menyembul keluar seperti lidah yang memberitahu rahasia. Aku menelan napas. Ada yang masuk, bisikku. Lina mengangguk, lalu menunjuk ke pintu depan, lalu ke jam dinding. Waktunya sempit. Dimas bisa pulang kapan saja. Jika Dimas pulang dan melihat kami panik, ia akan menutup semua celah dengan marah dan ejekan. Lina menatapku seolah berkata, kita harus terlihat normal. Aku berdiri, berjalan ke dapur dengan langkah yang disengaja biasa. Di sink, ada gelas baza. Air menetes pelan dari bibir gelas. Aku tidak mencuci gelas hari ini. Lina juga tidak mungkin. Gelas itu masih hangat ketika aku menyentuhnya. Aku memaksa diri menaruh gula ke stoples, seolah aku hanya ibu yang merapikan.
Tapi telingaku menangkap detail yang lain. Laci bawah sedikit terbuka, laci tempat pisau biasanya disimpan. Aku menutupnya pelan, lalu menatap permukaan meja dapur. Ada noda kecil, seperti bekas tanah kering. Jejak sepatu. Jejak yang tidak seharusnya ada di dapur bersih. Aku mengikuti jejak itu ke arah pintu belakang. Kunci pintu belakang terlihat utuh, tapi di dekat engselnya ada goresan halus, seperti bekas alat logam mencongkel. Aku kembali ke ruang tengah, bertemu tatapan Lina. Ia tidak bertanya dengan kata-kata. Ia hanya menunggu. Aku menghela napas, pelan. Ada orang yang bisa buka pintu kita, bisikku. Lina menatap ke arah pintu depan, lalu menatapku. Bibirnya bergetar, lalu ia berkata, sangat pelan, yang punya kunci, cuma Mas Dimas. Sama ibu. Kalimat itu jatuh seperti batu ke air tenang, membuat gelombang yang tidak bisa dihentikan. Aku ingin menolak, ingin mengatakan ada cara lain, ada duplikat kunci, ada maling yang pintar. Tapi goresan di engsel, gelas yang hangat, vas yang bergeser, orang ke meja coklat yang menanyakan namaku, semuanya bergerak mendekat ke satu titik. Aku duduk pelan, merasakan punggungku dingin meski siang. Lina menatapku tanpa menekan, tanpa memaksa. Ia hanya menunjukkan kenyataan dengan cara paling kejam, tanpa suara, tanpa drama. Seolah ia tahu, bukti paling berbahaya bukan yang terlihat, melainkan yang membuatmu mempertanyakan orang yang kau besarkan sendiri. Di luar, suara motor mendekat, lalu berhenti di depan rumah. Kami membeku bersamaan. Lina mengetuk roda kursinya sekali, lalu memejamkan mata, diam. Aku menelan napas, menatap pintu depan. Kunci berputar dari luar. Pintu terbuka. Dan di detik itu, sebelum siapapun masuk, aku sadar satu hal yang membuat tubuhku terasa kosong. Kalau memang ada orang yang masuk lewat pintu belakang, dan pintu itu bisa dibuka tanpa merusak kunci, berarti pelaku tidak sedang mencari jalan masuk. Pelaku sedang pulang. Kunci itu berputar pelan dari luar, suaranya nyaris sopan, seperti orang yang tidak ingin mengganggu. Aku dan Lina membeku di tempat, napas kami tertahan dalam ritme yang tidak sinkron. Detik itu memanjang, dan aku tahu, apapun yang akan masuk lewat pintu depan bukan lagi sekadar bayangan. Pintu terbuka. Dimas berdiri di ambang, helm masih di tangan, wajahnya datar. Matanya menyapu ruang tengah, berhenti sepersekian detik di wajahku, lalu ke arah Lina. Tidak ada keterkejutan. Tidak ada tanda seseorang baru saja pulang ke rumah yang hampir dimasuki orang asing. Kok pada bengong? Katanya. Aku menelan ludah. Tadi ada orang masuk. Dimas mendengus kecil. Ibu lagi. Nada itu, nada yang sama seperti kemarin. Seperti minggu lalu. Nada yang menyederhanakan semuanya, membuatku merasa berlebihan, tua, tidak rasional. Aku ingin berteriak, ingin menunjuk noda tanah di dapur, goresan di engsel pintu, gelas hangat yang bukan milikku. Tapi aku tahu, fakta-fakta itu akan terdengar seperti tuduhan jika aku belum siap menyebutkan arah tuduhannya. Ada yang pindahin barang, kataku pelan. Dimas menaruh helm, membuka sepatu. Rumah rame. Bisa aja. Pintu belakang dibuka, tambahku. Ia berhenti bergerak, lalu menoleh. Ibu yang lupa ngunci. Aku menggeleng. Aku ingat. Kapan terakhir ibu cek? Sebelum tidur. Ia menghela napas panjang, seperti orang yang harus bersabar menghadapi anak kecil. Bu capek. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku menatap wajah anakku. Wajah yang dulu kubersihkan setiap pagi, yang dulu kutemani tidur ketika ia demam. Sekarang, wajah itu terasa asing, bukan karena berubah, tapi karena aku melihatnya dari jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Lina tidak bicara. Ia hanya menatap Dimas, matanya tenang tapi penuh kewaspadaan. Aku tahu tatapan itu. Tatapan orang yang sudah menyusun kesimpulan tapi belum berani mengucapkannya. Aku mau mandi, kata Dimas, lalu berjalan ke kamarnya. Pintu tertutup. Sunyi kembali mengisi ruang, tapi kali ini sunyi terasa lebih berat. Seperti rumah menahan napas bersama kami. Aku duduk perlahan. Kakiku, Teresa Limas. Lina mendorong kursi rodanya mendekat,
berhenti di depanku. Ibu, katanya pelan, ibu ingat waktu Mas Dimas masih SMA? Pertanyaan itu seperti kunci lain yang diputar, tapi di dalam kepalaku. Apa? Jawabku. Waktu uang tabungan ibu hilang. Aku terdiam. Ingatan itu muncul tiba-tiba, jelas, padahal selama ini terkubur rapi. Uang hasil arisan yang kusimpan di lemari, lenyap begitu saja. Waktu itu, Dimas baru mulai nongkrong sampai larut. Aku menuduh maling. Aku mengunci pintu lebih rapat. Aku tidak pernah menanyakan langsung pada anakku. Dia bilang apa waktu itu? Tanya Lina. Aku mengingat. Dia bilang, mungkin ibu salah simpan. Lina mengangguk kecil. Terus waktu sertifikat tanah ibu hampir digadaikan. Dadaku tersesak. Itu kejadian 5 tahun lalu. Ada surat dari bank, menyebutkan pengajuan yang tidak pernah kulakukan. Dimas yang menyelesaikannya, katanya salah data. Aku percaya. Aku selalu percaya. Lina, kataku pelan, jangan. Aku cuma tanya, jawabnya, suaranya lembut tapi tidak mundur. Aku cuma mau ibu ingat, pola. Kata itu menusuk. Pola. Selama ini aku melihat setiap kejadian sebagai titik terpisah, karena menghubungkannya berarti mengarah pada satu kesimpulan yang tidak sanggup kuterima. Dia anakku, kataku, lebih ke diri sendiri. Aku istrinya, kata Lina. Dan aku takut. Aku menatapnya. Wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Tidak ada tuduhan, tidak ada kebencian. Hanya rasa takut yang sudah dipikirkan matang-matang. Dia berubah sejak kecelakaan, lanjut Lina. Bukan karena aku lumpuh, tapi karena uang. Rumah sakit. Utang. Dia mulai sering pergi malam. Teleponnya selalu disenyapkan. Aku memejamkan mata. Potongan-potongan itu berjatuhan, membentuk gambar yang tidak ingin kulihat. Dimas yang sering meminjam uang dengan alasan kerja. Dimas yang marah ketika aku menyebut jual sebagian tanah. Dimas yang terlalu cepat tahu posisi surat-surat penting. Kalau dia butuh, kenapa tidak bicara? Tanyaku lirih. Lina tersenyum pahit. Karena kalau bicara, dia harus minta izin. Dan izin bisa ditolak. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam keras. Aku merasakan sesuatu retak di dalam dadaku, bukan marah, bukan sedih semata, tapi hancurnya ilusi bahwa cinta orang tua selalu cukup untuk mencegah niat buruk. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mendengar setiap langkah Dimas di rumah, setiap pintu dibuka dan ditutup. Aku mendengar ia ke dapur, lalu ke kamar mandi, lalu ke ruang tengah. Setiap suara membuat jantungku melonjak. Sekitar jam 2 pagi, aku bangun karena haus. Aku berjalan ke dapur dengan hati-hati. Lampu mati, hanya cahaya dari luar jendela yang masuk samar. Aku mengambil gelas, menuang air. Tenggeng ke jamatar. Ketika aku berbalik, aku melihat bayangan di dekat pintu belakang. Seseorang berdiri diam, seperti menunggu. Jantung ke berhenti sepersekian detik. Siapa? Bisikku. Bayangan itu bergerak sedikit ke cahaya. Dimas. Kok belum tidur? Tanyanya. Aku haus, jawabku, mencoba terdengar biasa. Ia mendekat, terlalu dekat. Aku bisa mencium bau sabun dan rokok yang menempel di bajunya. Matanya menatap gelas di tanganku, lalu ke wajahku. Ibu kenapa kelihatan takut? Tanyanya, suaranya rendah. Aku menggeleng. Enggak apa-apa. Ibu mikir yang aneh-aneh lagi. Ia tersenyum, tapi senyum itu kaku. Aku ingin mengatakan tidak. Aku ingin semuanya kembali normal. Tapi kata-kata Lina terngiang. Pola. Ada orang masuk lagi sore tadi, kataku. Senyumnya menggeleng. Ibu ngapain ngarang? Aku lihat jejak, kataku. Dan pintu. Dimas memotong. Nada suaranya turun. Boh. Satu suku kata itu cukup untuk membuatku diam. Ia tidak berteriak. Ia tidak mengancam. Ia hanya mengingatkanku bahwa ia bisa. Rumah ini atas namaku juga, lanjutnya pelan. Ibu jangan bikin masalah. Aku merasakan sesuatu mengeras di perutku. Rumah ini atas namaku, kataku, hampir berbisik. Ia tertawa kecil.
Masih. Kata itu jatuh seperti pisau. Masih. Seolah ada waktu. Seolah ada rencana. Aku mundur satu langkah, refleks. Tumitku menyentuh ujung karpet kecil. Aku hampir terpeleset. Jelas ditanggangku goyah. Dimas meraih lenganku, terlalu kuat. Hati-hati, katanya. Pegangannya bukan menahan agar aku tidak jatuh. Pegangannya menahan agar aku tidak pergi. Lepas, kataku na pasku pendek. Ia tidak langsung melepas. Matanya menatapku, Dinjen. Ibu jangan bikin aku susah. Di lorong, terdengar suara roda kursi. Lina. Mas? Suaranya terdengar, tegang tapi jelas. Aku dengar. Dimas menoleh. Pegangannya melonggar, lalu lepas. Aku mundur cepat, punggungku menyentuh meja dapur. Lina berhenti beberapa meter dari kami, matanya berpindah dari wajahku ke wajah Dimas. Kamu ngapain, tanya Lina. Ngobrol sama ibu, jawab Dimas ringan. Lina menatap lenganku, bekas jari mulai memerah. Wajahnya berubah, bukan marah. Takut. Aku mau ke kamar, katanya. Ya sudah, jawab Dimas cepat. Lina berbalik, mendorong kursi rodanya menjal. Aku melihat bahunya kaku, seperti menahan gemetar. Aku ingin mengejarnya, tapi kakiku terasa berat. Dimas menatapku lagi. Bu, jangan dengerin dia. Dia bikin ibu curiga. Aku menatap anakku. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat anak yang kubesarkan. Aku melihat orang dewasa dengan kebutuhan, dengan rencana, dengan kesabaran yang menipis. Aku cuma mau aman, kataku. Kalau ibu aman, jawabnya pelan, aku juga aman. Ia meninggalkanku di dapur, lalu kembali ke kamarnya. Aku berdiri lama, mendengarkan suara kunci kamarnya diputar dari dalam. Bunyi itu berbeda, lebih tegas. Aku berjalan ke kamar Lina. Ia duduk di tepi ranjang, memunggungiku. Ketika aku menyentuh bahunya, ia tersentak. Maaf, kataku. Ia menoleh, matanya basah. Aku tahu ini anak ibu. Aku mengangguk. Dan itu yang bikin ini susah. Kami duduk dalam diam. Tidak ada pelukan, tidak ada kata penghiburan. Hanya dua perempuan yang sadar bahwa satu-satunya hal yang lebih menakutkan dari orang asing di rumah adalah orang yang terlalu dikenal. Pagi menjelang dengan cahaya pucat. Aku belum tidur. Lina juga tidak. Ketika matahari mulai naik, aku berdiri untuk membuat teh. Tanganku masih gemetar, tapi pikiranku mulai jernih dengan cara yang tidak nyaman. Bertahan hidup. Itu bukan lagi tentang kenyamanan atau keharmonisan keluarga. Itu tentang waktu. Tentang langkah berikutnya. Tentang bagaimana melewati hari ini tanpa memicu sesuatu yang belum siap kami hadapi. Aku menuang air panas ke cangkir. Uap naik perlahan. Di balik uap itu, aku tahu satu hal dengan pasti, retakan ini tidak bisa disatukan lagi. Dan jika aku ingin tetap hidup, aku harus berhenti berpura-pura bahwa cinta orang tua cukup untuk melindungiku. Aku berhenti percaya pada kebiasaan lama sejak pagi itu. Aku bangun lebih awal, bukan karena tidur cukup, tapi karena takut tertinggal satu gerakan kecil yang bisa menentukan hidup atau mati. Rumah masih sama, tapi ritmenya berubah. Setiap suara kini memiliki makna. Setiap jeda terasa seperti celah. Aku tidak langsung ke dapur. Aku berdiri di lorong, mendengarkan. Dari kamar Dimas, tidak ada suara. Dari kamar Lina, roda kursi berderit halus, kode pertama hari itu. Aman. Untuk sekarang. Aku mengubah urutan. Teh tidak lagi dibuat pagi. Aku minum air putih dari botol yang kusembunyikan di lemari pakaian. Pintu belakang aku cek 2 kali, lalu 1 kali lagi tanpa menyalakan lampu. Kunci tambahan belum terpasang, tapi aku menyelipkan paku kecil di kusen, tepat di titik yang akan bergeser jika pintu dibuka. Benda-benda kecil. Murah. Tidak terlihat. Cukup untuk memberitahu. Lina menunggu di ruang tengah. Ia duduk menghadap jendela, posisi yang memberinya pandangan ke gang tanpa terlihat dari luar. Tangannya di pangkuan, napasnya teratur. Ketika aku lewat, ia mengangkat alis, pertanyaan tanpa suara. Aku mengangguk, ya, paku sudah dipasang.
Kami berbicara sedikit. Bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena suara adalah jejak. Kami mengganti kata dengan gerak. Aku meletakkan sendok dengan ujung menghadap ke pintu jika Dimas di rumah. Lina memutar roda 1 putaran penuh jika ia melihat orang asing di depan. Jika 2 putaran pendek, telepon masuk, dan itu dari nomor yang membuatnya takut. Pagi merambat ke siang. Dimas keluar tanpa sarapan. Ia tidak menatap kami. Jaketnya dipakai cepat, helm terpasang sebelum pintu benar-benar tertutup. Aku mencatat waktu di kepalaku, bukan di kertas. Ia tidak suka catatan. Siang hari, aku menata ulang dapur. Bukan rapi, strategis. Pisau besar kusimpan di tempat yang tidak pernah kugunakan. Obat-obatan kupindahkan ke kaleng biskuit kosong. Surat-surat kupisahkan, yang penting, yang palsu, yang bisa jadi umpan. Aku tidak bangga dengan kata umpan, tapi aku memerlukannya. Untuk mengukur seberapa dekat ia berani melangkah. Lina menjadi pusat. Ia mendengar lebih banyak daripada aku. Orang-orang lupa pada yang tidak bisa berdiri. Mereka bicara lebih bebas. Telepon yang ia terima sering diputus cepat. Pesan masuk tanpa nama. Nada sopan. Terlalu sopan. Mas, katanya suatu siang, suaranya sengaja biasa ketika Dimas ada di ruang tengah. Tagihan rumah sakit sudah jatuh tempo. Dimas berhenti mengganti saluran televisi. Aku urus. Yang mana? Lina menatap layar, bukan wajahnya. Semua? Nada itu keras. Tersenggang. Aku mencatatnya. Tanda pertama kehilangan kendali, suara naik tanpa perlu. Sore hari, aku pura-pura pergi ke pengajian. Aku tidak sampai ke sana. Aku duduk di rumah Busari, di balik tirai, meminjam ponselnya. Aku menelepon nomor lama, kantor notaris yang dulu mengurus sertifikat tanah. Suaraku Quatorpellen. Bu, ada permohonan salinan? Tanya aku. Ada ya di Seberang. Ada, Bu. 2 minggu lalu. Atas nama keluarga. Kata, keluarga, mengiris. Siapa yang datang? Laki-laki. Mengaku anak ibu. Bawa fotokopi KTP. Aku menutup telepon tanpa terima kasih. Tenggeng ke Denjen. Motif mulai berwujud, tapi aku belum berani menyebut namanya. Aku pulang menjelang maghrib. Paku di pintu belakang bergeser sedikit. Tidak banyak. Cukup. Lina melihatnya lebih dulu. 1 putaran roda. Ada yang mencoba. Dimas pulang lebih cepat dari biasanya. Ia mencium bau masakan yang tidak ada. Ia berhenti di ambang dapur, menatap lantai. Ibu mindahin lemari, tanyanya. Biar gampang bersih, jawabku. Ia mengangguk, tapi matanya menyapu sudut-sudut. Control me a retak. Ia mencari kepastian. Malam datang dengan berat. Lampu ruang tengah aku redupkan. Televisi dimatikan. Kami makan dalam diam. Lina menyentuh pergelangan tanganku, kode untuk berhenti. Dimas menatapnya. Kamu kenapa? Tanyanya. Capek, jawab Lina singkat. Jangan drama. Aku menegakkan punggung. Jangan begitu. Ia menoleh padaku, rahangnya mengeras. Ibu selalu ikut campur. Aku membalas tatapannya, pelan. Aku ibu. Itu membuatnya berdiri. Kursi bergeser keras. Aku butuh tenang. Ia masuk kamar, mengunci. Kunci itu berbunyi lebih dari sekali. Tanda kedua kehilangan kendali, pengulangan. Kami menunggu. Menit berjalan seperti jam. Lina menatap pintu kamar Dimas, lalu menatapku. Aku mengangguk. Sekarang. Aku menuju kamar sendiri, membuka laci bawah ranjang. Map umpan kuambil, fotokopi sertifikat, disertai surat pengantar palsu yang terlihat meyakinkan. Aku letakkan di tempat yang terlalu mudah. Lina memutar kursinya sedikit, posisinya memberi bayangan ke lorong. Suara langkah terdengar. Pintu kamar Dimas terbuka. Ia berjalan tanpa lampu, seperti tahu jarak. Aku menahan napas. Ia berhenti di depan kamarku. Sunyi. Lalu suara kertas bergeser. Aku keluar tepat ketika ia menyentuh map itu. Tidak cepat. Tidak lambat. Apa yang kamu cari? Tanyaku. Ia terkejut setengah detik. Cukup.
Tangganya menyetap map. Ngapain ibu simpan ini di sini? Katanya. Supaya cepat kalau perlu, jawabku. Perlu buat apa? Aku melangkah lebih dekat. Buat yaka-yaka. Ia tertawa pendek. Ibu nggak percaya sama aku. Aku melihat wajahnya dalam cahaya lorong. Ada keringat. Ada ketakutan yang berusaha disembunyikan. Kalau aku percaya, kataku, kamu nggak perlu sembunyi. Kalimat itu membuatnya mendekat. Terlalu dekat. Nafasnya panas. Ibu jangan sok pinter, katanya pelan. Ibu nggak tahu apa-apa. Di belakangku, roda kursi berbunyi. Lina. Ia berhenti di jarak aman. Mas, katanya, telepon itu dari Ban. Dimas menoleh cepat. Ban apa? Yang menolak pengajuan. Wajahnya berubah. Tanda ketiga kehilangan kendali, mata melebar. Kamu bohong, katanya. Lina menggeleng. Mereka tanya kenapa ada tanda tangan ibu. Suni memenjeng. Aku merasakan denyut di pelipis. Dimas tertawa, kali ini keras, tidak pada tempatnya. Lihat, ini yang aku maksud drama, katanya. Ia bergerak cepat. Tangannya meraih map di tanganku. Aku menahan. Tarikan itu membuatku terhuyung. Kikiko menyentuh tepi karpet. Dunia miring. Lina berteriak. Aku jatuh setengah. Kepala hampir mengenai sudut meja. Di detik terakhir, Lina mendorong kursinya ke arahku, tubuhnya menabrak pinggangku, mengalihkan jatuhku ke samping. Sakit menjalar, tapi kepalaku selamat. Map terlipas. Curtis berserakan. Dimas membeku, melihat Lina terengah, wajahnya pucat, tangannya gemetar karena tenaga yang dipaksakan. Apa kamu gila? Teriakku. Ia mundur satu langkah. Wajahnya kosong. Aku cuma. Cukup, kataku. Ia berbalik dan lari ke kamar. Pintu dibanting. Kunci diputar berulang. Rumah bergetar. Aku duduk di lantai, napas tercekat. Lina menahan tangisku dengan satu sentuhan ringan di bahu. Aku memandang kertas-kertas di lantai. Di antara fotokopi palsu, ada satu lembar yang bukan milikku. Surat penawaran asuransi jiwa. Atas namaku. Premi besar. Penerima manfaat. Dimas. Aku tidak ingat pernah menandatangani. Tanggalnya 2 bulan lalu, sehari setelah aku masuk IGD karena tekanan darah tinggi. Lina melihatnya juga. Ia menutup mata sebentar, lalu membukanya dengan tenang yang baru. Tenang yang tidak datang dari harapan, melainkan dari kepastian. Motifnya jelas, katanya pelan. Aku merasakan dingin menjalar, tapi di balik dingin itu, ada sesuatu yang lain. Arah. Untuk pertama kalinya sejak retakan itu muncul, aku tahu apa yang sedang kuhadapi. Di balik pintu kamar yang terkunci, Dimas terisak atau tertawa. Aku tidak tahu. Yang aku tahu, harapan tidak datang dari anakku. Ia datang dari perempuan di kursi roda yang baru saja menyelamatkan nyawaku. Kami tidak langsung bicara setelah menemukan surat itu. Kertas asuransi masih tergeletak di lantai, seperti benda mati yang baru saja menyebutkan hukuman. Aku memungutnya pelan, melipat rapi, lalu menyelipkannya ke dalam map tanpa berkata apa-apa. Lina memperhatikanku, tidak bertanya. Kami sama-sama tahu, kata-kata bisa bocor. Dan malam itu, rumah sedang mendengarkan. Kami membersihkan lantai, mengembalikan meja ke posisi semula, menyamarkan jejak seperti orang yang baru selesai dari mimpi buruk dan harus berpura-pura pagi akan normal. Aku merapikan rambut Lina, ia membetulkan kerah bajuku. Gerakan kecil. Tenang. Sekutu dalam keheningan. Dimas tidak keluar kamar sampai pagi. Ketika matahari naik, ia sudah pergi. Tidak pamit. Tidak sarapan. Aku mendengar motor menjauh, lalu suara gang kembali seperti biasa. Biasa yang palsu. Hari itu kami mulai bergerak tanpa terlihat bergerak. Aku kembali ke rutinitas lama, tapi dengan jarak baru. Aku menyapa tetangga seperti biasa, membeli sayur di pasar, mengeluh soal harga cabai. Lina menerima telepon dengan suara datar, mencatat waktu dan nada, bukan isi. Kami membiarkan Dimas merasa aman, dan orang yang merasa aman biasanya ceroboh. Langkah pertama kami sederhana,
memisahkan kebenaran dari bukti. Kebenaran adalah perasaan. Bukti adalah benda. Kami butuh yang kedua. Aku mendatangi bank dengan alasan mengganti buku tabungan. Lina menunggu di mobil sewaan, supirnya tetangga jauh yang tidak suka banyak tanya. Di dalam bank, aku duduk lama, mendengarkan petugas menjelaskan hal-hal yang tidak kuminta. Aku menyebut namaku, nomor lama, riwayat yang kusimpan rapi. Ketika aku menyinggung pengajuan asuransi, petugas itu berhenti mengetik. Ada agen yang datang, Bu, katanya. Bawa berkas lengkap. Dengan tanda tangan saya, tanyaku. Ia mengangguk. Mirip sekali. Kata, mirip, itu penting. Aku meminta salinan. Ia ragu, lalu melihat wajahku. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku hanya terlihat lelah. Itu sering membuka pintu. Di mobil, Lina membaca lembar demi lembar. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Ada nomor agen, katanya. Dan alamat kantor? Kami tidak mendatanginya. Belum. Kami simpan. Langkah kedua, mengamankan yang tersisa. Aku memindahkan surat-surat asli ke tempat yang tidak terduga, di balik papan dasar lemari tua yang berat. Lina tahu karena ia yang mengukur jarak. Aku membuat salinan, menaruhnya di dua tempat berbeda. Satu di rumah Busari, diselipkan di antara kitab doa. Satu lagi di kantor kelurahan, dengan alasan pembaruan data. Kenapa jauh-jauh? Tanya Lina. Karena yang dekat mudah diambil, jawabku. Kami mulai menyimpan waktu. Jam berapa Dimas pulang? Jam berapa ia mandi? Berapa lama ia di kamar mandi? Kapan ia menutup telepon lebih cepat? Lina mencatat dengan cara yang tidak terlihat. Mengubah posisi benda kecil, menghitung putaran roda, menandai halaman buku. Suatu sore, Dimas pulang dengan senyum yang terlalu ringan. Ia membawa buah, menaruhnya di meja. Buat ibu, katanya. Aku tersenyum, mengambil apel. Terima kasih. Ia duduk, menatap Lina. Kamu kelihatan lebih segar. Tidur cukup, jawab Lina. Bagus, katanya. Jangan stres. Kata itu jatuh aneh. Ia menatap kami satu persatu, lalu ke sudut ruangan. Seperti memastikan semuanya berada di tempat yang ia inginkan. Malamnya, telepon Lina berdering. Nomor tidak dikenal. Ia menatapku sebelum mengangkat. Halo? Suaranya biasa. Di seberang, suara laki-laki, sopan. Terlalu sopan. Kami dari pihak asuransi. Ingin konfirmasi data ibu. Data siapa? Lina Britannia. Data ibu mertua ibu. Lina Diam Sejenak. Silakan ke rumah. Ia menutup telepon. Menatapku. Mereka datang. Kapan. Besok. Kami tidak membatalkan. Kami menyiapkan. Pagi itu aku memasak seperti biasa. Lina duduk di posisi yang memberi pandangan ke pintu. Aku menaruh ponsel di saku, rekam aktif. Lina menaruh ponselnya di bawah taplak meja. Kami tidak berjanji apa-apa. Janji bisa mengikat. Kami hanya saling mengangguk. Dimas keluar kamar, rapi. Terlalu rapi. Ada tamu, tanyanya. Katanya dari asuransi, jawabku. Ia tersenyum. Oh. Satu suku kata. Ringen. Tapi bahunya kaku. Tanda kecil. Tamu datang tepat waktu. Kemeja koklat. Tas selempang. Senyum profesional. Ia menyebut namaku lengkap, menyebut polis, menyebut manfaat. Aku mendengarkan tanpa menyela. Lina menatapnya, mencatat detail yang orang lain anggap remeh, cara ia menatap pintu, cara ia menghindari mata Dimas. Ini tanda tangan ibu, katanya, menunjuk. Aku mendekat, melihat. Mirip. Terlalu mirip. Aku menoleh ke Dimas. Ia berdiri di dekat dapur, wajahnya netral. Aku tidak pernah menandatangani ini, kataku. Agen itu tersenyum, sedikit menegang. Mungkin ibu lupa. Tidak, jawabku. Suni menable. Lina bergerak sedikit, roda berbunyi halus. Agen itu melirik. Dimas melangkah maju. Ibu memang pelupa, katanya cepat. Waktu di rumah sakit.
Berhenti, kataku. Itu pertama kalinya aku memotongnya dengan suara setenang itu. Agen itu merapikan tasnya. Kalau begitu kami pamit, katanya. Silakan, jawabku. Tapi saya simpan salinan. Agen itu keluar. Dimas menali padaku, wajahnya mengeras. Kenapa ibu bikin ribut? Karena aku hidup, jawabku. Malam itu, Lina memutar rekaman. Suara agen jelas. Nama disebut. Waktu disebut. Ada satu kalimat kecil yang kami tunggu, kami sudah koordinasi dengan anak ibu. Itu cukup. Kami tahu risiko berikutnya lebih besar. Orang yang terpojok akan memilih cepat. Kami menyusun rencana terakhir, mengikat bukti, bukan emosi. Lina menghubungi kenalan lama di rumah sakit. Aku menghubungi notaris. Kami tidak memberitahu siapapun lebih dari yang perlu. Namun, sebelum rencana itu selesai, tanda pertama muncul. Aku pulang dari pasar dan mendapati kamar kami diacak. Tidak berantakan. Terlalu rapi. Seperti seseorang mencari sesuatu dan tahu persis apa yang dicari. Lemari terbuka. Laci kosong. Map umpan hilang. Lina melihatku. Matanya tidak panik. Dia tahu, katanya pelan. Kami duduk di ruang tengah. Menunggu. Pintu kamar Dimas terbuka. Ia keluar, membawa map itu di tangannya. Ngapain ibu main belakang, katanya. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Aku merasakan jantungku berdetak pelan, teratur. Karena kamu sudah main depan. Ia tersenyum. Rencana ibu ketahuan. Di detik itu, aku tahu satu hal, kami kehabisan waktu. Dan ketika rencana diketahui sebelum selesai, yang tersisa hanyalah konfrontasi. Ia berdiri dengan map itu di tangan, seolah membawa kebenaran yang akhirnya kembali ke pemiliknya. Senyumnya tipis. Matanya tidak. Di belakangnya, pintu kamar terbuka setengah, cukup untuk menyisakan bayangan panjang di lantai. Aku merasakan rumah mengencang, seperti menahan napas terakhir sebelum sesuatu pecah. Ngapain ibu main belakang? Katanya lagi, lebih pelan. Aku tidak menjawab. Aku melangkah ke kursi, duduk. Duduk adalah pilihan. Duduk memberi jarak. Lina tetap di tempatnya, roda kursi menghadap lurus ke arah Dimas. Ia tidak bergerak, tidak berkedip. Ia menjadi cermin yang memantulkan semua kegelisahan Dimas. Rencana ibu ketahuan, kata Dimas. Sekarang gimana? Nada itu tidak mengancam. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Ia berbicara seperti orang yang yakin masih memegang kendali. Letakkan, kataku singkat. Ia menatap map di tangannya, lalu menatapku. Kenapa? Karena itu bukan milikmu. Ia tertawa kecil. Semuanya di rumah ini milikku juga. Kata, juga, itu berusaha menjadi penyangga. Aku menatapnya, lama. Kamu lupa satu hal, kataku. Kepercayaan tidak ikut diwariskan. Senyumnya retak. Itu cepat, tapi cukup. Ia meletakkan map di meja dengan suara lebih keras dari perlu. Kertas di dalamnya berdesir, seperti sayap serangga yang terjepit. Kalian berdua bikin aku kelihatan jahat, katanya. Padahal aku cuma mau bersin. Dengan caramu, jawab Lina pelan. Dimas menoleh ke kiri Lina. Wajahnya berubah, bukan marah, bukan sedih. Lebih seperti bingung yang dipoles. Kamu yang mulai. Kamu yang bisikin ibu. Lina tidak membantah. Ia hanya berkata, aku dengar. Kalimat itu sederhana. Ia tidak menuduh, tidak menjelaskan. Ia hanya menegaskan posisi, saksi. Dimas berjalan mondar-mandir. Langkahnya cepat, tidak beraturan. Tanda lain retakan. Ia berhenti di dekat jendela, membuka tirai sedikit, lalu menutup lagi. Seolah memastikan tidak ada mata lain. Kalian tahu berapa utang kita? Katanya tiba-tiba. Aku menggeleng. Rumah sakit. Pinjaman. Bunga? Katanya, menghitung dengan jari. Aku hampir tenggelam. Kamu tidak pernah bilang, kataku. Kalau aku bilang, ibu bilang jual ini, jual itu, katanya cepat. Aku nggak mau kehilangan rumah. Aku menghela napas. Kamu justru sedang berusaha kehilangan ibumu.
Kalimat itu mengenai. Ia berhenti bergerak. Bahunya turun sedikit. Kebingungan muncul, lalu ditutup dengan tawa pendek. Drama, katanya. Ibu terlalu jauh. Aku mengeluarkan ponsel dari saku. Tidak kuangkat. Hanya kuletakkan di meja. Aku punya rekaman. Ia menatap ponsel itu. Rekaman apa? Yang menyebut namamu. Ia mendekat, cepat. Hapus. Tidak. Tangannya terangkat, lalu berhenti di udara. Lina memutar roda kursinya satu putaran pendek, kode berhenti. Dimas melihatnya. Matanya menyepit. Kalian main sandi, katanya. Luku. Aku berdiri. Kaki terasa kuat, entah dari mana. Kita bicara terang-terangan. Baik, katanya. Tong. Aku membuka map, menarik satu lembar. Ini pengajuan asuransi. Tanda tangan palsu. Ia mengangkat bahu. Mirip bukan berarti palsu. Ini rekaman agen, lanjutku. Dan ini catatan bank. Aku meletakkan satu persatu, seperti kartu. Dimas menatap meja. Napasnya lebih cepat. Ia mengambil satu kertas, membaca, lalu melempar kembali. Semua ini bisa diselesaikan, katanya. Asal ibu kerjasama. Kerjasama bagaimana? Tanyaku. Jual sebagian, katanya. Tanda tangan. Biar cepat. Aku tertawa kecil, tanpa humor. Kamu masih berpikir ini soal uang. Ini soal hidup, balasnya tajam. Benar, kataku. Hidupku. Sunyi kembali. Lina bergerak sedikit, posisinya kini tepat di antara kami. Ia menjadi garis. Dimas menghela napas, panjang. Lalu ia berkata, lebih pelan, aku tidak mau jadi penjahat. Berhenti, kata Lina. Ia menoleh. Apa? Berhenti memindahkan tanggung jawab, kata Lina. Kamu memilih. Itu memecah sesuatu. Dimas menendang kursi kecil. Kursi itu terguling, suara kayunya memukul lantai. Ia berjalan ke dapur, membuka laci, menutupnya keras. Aku mengikuti dengan mata, tidak dengan langkah. Kalau aku gagal, katanya dari dapur, kita semua hancur. Kita sudah hancur, jawabku. Ia kembali, membawa gelas. Air tumpah di tangannya. Ia tidak peduli. Kalian mau apa? Tanyanya. Kami mau kamu berhenti, kata Lina. Dan? Ia menatapku. Dan kami mau bukti ini aman, kataku. Ia tertawa lagi. Kali ini pecah. Aman di mana? Di tempat yang kamu tidak bisa sentuh, jawabku. Wajahnya memikat. Ibu ancam aku. Aku lindungi diriku, kataku. Ia melangkah maju. Terlalu cepat. Aku mundur setengah langkah. Lina mengangkat tangannya, telapak terbuka. Jangan dekat. Dimas berhenti, seperti menabrak dinding tak terlihat. Ia memandang tangan Lina, lalu wajahnya. Ada sesuatu yang berubah, rasa bersalah yang berusaha muncul, lalu ditekan. Kamu tahu kenapa aku benci kursi itu? Katanya tiba-tiba. Lina tidak menjawab. Karena semua orang melihat kamu duluan, katanya. Aku selalu jadi yang salah. Aku menahan napas. Ini bukan pengakuan. Ini pembenaran. Ini bukan tentang kamu, kata Lina. Ini selalu tentang aku, balasnya. Ia berbalik, menuju pintu depan. Tangannya meraih gagang, lalu berhenti. Ia menoleh, matanya merah. Kalian pikir menang, katanya. Aku belum selesai. Pintu dibanting. Getarnya menyalar keskivi ke dinding. Kami berdiri dalam sunyi yang berdenyut. Lina menutup mata sebentar, lalu membukanya. Dia akan balik, katanya. Kapan, tanyaku. Malam, jawabnya. Orang seperti dia butuh penutup. Kami bergerak cepat. Aku memasukkan berkas ke tas kecil. Lina mengirim pesan singkat, satu kalimat, ke nomor yang kami simpan. Aku memeriksa paku di pintu. Bergeser lagi. Lebih jauh. Lampu-lampu kami redupkan. Kami duduk di ruang tengah, saling membelakangi, menghadap pintu yang berbeda. Waktu berjalan lambat. Setiap suara dari luar membuat jantung melonjak.
Telepon bergetar. Pesan masuk. Hati-hati, dia sudah tahu. Aku menelan ludah. Dia tahu apa? Lina membaca, lalu menatapku. Semua? Pukul 11. Suara motor berhenti. Langkah mendekat. Kunci berputar, tidak sabar. Pintu terbuka. Dimas masuk dengan wajah tenang yang palsu. Kita selesaikan, katanya. Ia menutup pintu, memutar kunci dari dalam. Suara klik itu terdengar seperti palu. Sekarang, katanya lagi, mendekat. Aku berdiri. Lina mengangkat ponsel. Aku merekam. Dimas Tersenyum tipis. Rekam saja. Ia melangkah lebih dekat. Tangannya masuk ke saku jaket. Aku mundur. Lina mendorong kursinya, mencoba menghalangi. Mas, berhenti, katanya. Ia tidak berhenti. Ia mengeluarkan sesuatu, bukan senjata api. Pisau dapur. Yang besar. Yang pernah kulihat berkilau di lantai. Udara mengeras. Waktu menyempit. Aku melihat satu-satunya celah, meja kecil di samping. Aku bergerak, cepat. Lina berteriak. Dimas melengka. Pisau itu terangkat. Dan di detik sebelum semuanya jatuh ke satu arah yang tak bisa ditarik kembali, aku tahu, ini bukan lagi soal bukti atau rencana. Ini malam penentuan. Pisau itu terangkat, dan tidak ada musik. Tidak ada teriakan panjang. Hanya bunyi napas kami bertiga yang saling menabrak di ruang sempit, seperti tiga orang asing yang kebetulan terjebak dalam satu ruangan yang sama. Aku bergerak ke samping, mendekati meja kecil tempat tas berisi berkas berada. Aku tidak melompat, tidak berlari. Aku hanya mengubah sudut. Dalam situasi seperti ini, gerakan mendadak adalah undangan untuk ditangkap. Lina mendorong kursi rodanya ke depan, menempatkan tubuhnya di antara aku dan Dimas, seolah tulangnya sendiri bisa menjadi pagar. Wajahnya pucat, tapi matanya tidak berkedip. Mas, suaranya pecah tapi tegas, taruh. Dimas tidak menjawab. Ia menatap Lina, bukan pisau. Seperti pisau itu hanya perpanjangan dari niat yang sudah lama ia simpan. Aku melihat jemarinya digagang, kaku, berkeringat. Itu bukan tangan pembunuh profesional. Itu tangan anak yang sudah terlalu jauh dan kini tidak tahu cara kembali. Buka jalan, katanya pelan pada Lina. Tidak, jawab Lina, singkat. Ini urusan keluarga. Aku keluargamu, Lina membalas, dan kalimat itu terdengar seperti batu dilempar ke kaca. Dimas menggila napas. Senyum tipis muncul, lalu hilang. Kamu yang bikin semua jadi begini. Aku merasakan dorongan untuk berteriak, untuk mengunci pintu kamar dan memanggil tetangga, tapi naluri lain lebih kuat. Naluri yang tahu bahwa suara bisa memicu tindakan. Aku mengambil ponsel di meja, menekan satu tombol tanpa menatap layar. Panggilan cepat ke nomor yang sudah kusimpan sejak siang, nomor tetangga yang bisa dipercaya, yang rumahnya dekat, yang pintunya selalu terbuka. Ponsel bergetar halus. Tidak ada tanda tersambung. Aku tidak berani menunggu. Dimas melihat gerak jariku. Matanya menyepet. Telepon siapa? Tidak siapa-siapa, kataku, terlalu cepat. Itu kesalahan kecil. Kesalahan yang membuatnya tahu aku sedang berusaha mengundang dunia luar masuk ke rumah ini. Dan bagi Dimas, dunia luar adalah musuh terakhir. Ia melangkah maju satu langkah. Lina menggertakkan gigi, mendorong kursinya sedikit, mengunci posisinya. Roda berdecit, bunyi yang kecil namun tajam, seperti pintu besi digeser. Mas, jangan, kata Lina. Dimas menurunkan pisau sedikit, bukan karena luluh, tapi karena ingin terlihat rasional. Aku cuma mau ibu tanda tangan. Dengan pisau, tanyaku. Ia menatap pisau itu seolah baru menyadari benda itu ada di tangannya. Ini, supaya ibu serius. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diriku runtuh pelan. Aku tidak lagi mencari pembenaran. Aku tidak lagi menunggu penjelasan yang bisa menyelamatkan wajahnya. Aku hanya melihat kenyataan yang keras. Anakku telah memilih metode ancaman untuk meminta izin. Dimas, aku memanggil namanya pelan, seperti memanggilnya waktu ia kecil dan tersesat di pasar, kamu masih bisa berhenti. Ia tertawa pendek, getir.
Berhenti? Utang itu nggak berhenti. Aku menatapnya, dan ingatan muncul seperti film tua yang diputar tanpa izin. Dimas kecil duduk di lantai, membongkar celengan, menghitung receh untuk beli sepatu bola. Wajahnya serius, matanya fokus, tapi di sana ada rasa malu ketika ia harus meminta. Dimas remaja pulang larut, meminjam uang dengan alasan buku. Dimas dewasa, mengantar Lina ke rumah sakit, menandatangani berkas dengan tangan gemetar. Semua potongan itu tidak membuatku membelanya malam ini. Justru membuatku sadar, pola itu selalu ada. Hanya saja aku menutup mata karena kata, anak, lebih mudah daripada kata, pelaku. Utang karena rumah sakit, tanyaku, pelan, memancingnya bicara. Bicara bisa memperlambat, ia mengangguk cepat. Dan yang lain. Yang lain apa? Lina bertanya. Dimas menatapnya tajam. Kamu nggak perlu tahu. Aku sudah tahu cukup, Lina menjawab, dan suaranya lebih dingin sekarang. Aku lihat slip transfer. Aku dengar telepon. Dimas membeku. Ada detik kecil ketika wajahnya kehilangan warna. Kesalahan muncul dari mulutnya sendiri saat ia mencoba menutupinya. Slip transfer itu bukan apa-apa, katanya. Nomornya, Lina berkata pelan, nomor pinjol. Bukan ban. Dimas menggertakkan rahang. Aku melihat retakan itu melebar. Ia bukan hanya memalsukan tanda tangan. Ia bukan hanya mengejar uang. Ia sedang tenggelam, dan dalam tenggelam itu, ia menarik apapun yang bisa ia pegang, termasuk leher ibunya. Aku mau selesaikan, katanya, suara lebih tinggi. Kalian gak ngerti. Kami mengerti, kataku. Kamu panik. Tapi kamu memilih memindahkan panik itu jadi ancaman. Ia menatapku, dan untuk sesaat aku melihat sesuatu yang hampir seperti takut pada dirinya sendiri. Lalu ia menutupnya dengan marah. Kalau ibu mati, katanya tiba-tiba, suaranya rendah, seperti mengucap fakta, polis cair. Semua selesai? Kata-kata itu tidak menghantam seperti ledakan. Ia menghantam seperti air dingin. Sunyi setelahnya terasa lebih keras daripada teriakan. Lina menutup mulutnya dengan tangan, napasnya tersangkut. Aku tidak bergerak. Aku hanya menatap anakku, dan dalam tatapan itu ada duka yang tidak punya tempat untuk jatuh. Jadi itu, bisikku, itu motif awalmu. Dimas tidak menjawab. Ia mengalihkan pandangannya. Itu jawabannya. Lina menelan ludah, lalu berkata, hampir tanpa suara, Mas, kamu bahkan gak bilang ke aku. Dimas menoleh, matanya merah. Kalau aku bilang, kamu akan pergi. Aku sudah pergi, kata Lina, pelan, cuma tubuhku tertinggal. Kalimat itu membuat udara di ruangan bergeser. Dimas seperti kehilangan pijakan sebentar. Pisau di tangannya turun lagi, tangan kirinya gemetar. Aku tahu ini momen rapuh, momen ketika kendali bisa bergeser. Aku mengambil satu langkah kecil mendekat, tidak menantang. Tara pisau, kataku. Kita cari jalan. Ia menatapku, lalu menatap Lina. Wajahnya kacau, seperti dua versi dirinya sedang berebut di dalam kepala. Yang satu ingin selamatkan diri, yang satu ingin tidak jadi monster. Di luar rumah, ada bunyi pintu pagar kecil berderit. Lalu langkah cepat di gang. Aku tidak tahu apakah panggilan ponselku tersambung, atau hanya kebetulan tetangga lewat. Tapi Dimas mendengarnya. Kepalanya menoleh cepat ke arah suara. Napasnya memendak. Kalian panggil orang, tanyanya. Aku tidak menjawab. Karena jawaban apapun adalah pemicu. Langkah di luar makin dekat. Ada suara seseorang berdeham, seperti mencoba memastikan rumah ini memang hidup. Dimas panik. Panik membuatnya cepat. Ia mundur satu langkah, lalu melangkah ke belakang, menuju dapur, arah yang salah, arah yang penuh benda tajam dan pintu belakang. Lina mencoba memutar kursinya untuk menghalangi, tapi roda tersangkut karpet. Jerikannya tertahan sepersekian detik. Dimas memanfaatkannya. Ia mendorong kursi Lina dengan sisi lengannya, tidak keras untuk menjatuhkan, tapi cukup untuk membuat Lina bergeser dan kehilangan posisi. Lina terkejut, tangannya refleks mencari pegangan, napasnya tercekat. Mas, aku berseru, tak tahan.
Itu membuatnya menoleh padaku. Dan di detik itu, pisau itu bergerak. Bukan untuk menikam, tapi untuk mengancam lebih dekat, terlalu dekat. Ujungnya mengarah ke dadaku, jaraknya hanya 1 napas. Aku nggak mau dipenjara, katanya, suaranya seperti anak kecil yang merajuk di balik ancaman besar. Aku menatap ujung pisau itu, lalu menatap wajahnya. Kalau kamu terus begini, kataku pelan, kamu akan jadi orang yang bahkan kamu sendiri benci. Di luar, suara mengetuk pintu pagar. Sekali, lalu 2 kali. Ketukan yang ragu, tapi nyata. Ada suara busari, samar, Bu. Bu, kamu di rumah? Dimas membeku. Matanya liar, mencari jalan. Ia menoleh ke pintu depan, lalu ke pintu belakang. Keputusan cepat terbentuk di wajahnya. Kamu? Ia menunjuk aku dengan pisau, bilang mereka pulang. Aku menggeleng. Tidak. Ia melangkah maju lagi. Lina berusaha menggerakkan kursinya, tapi tangannya gemetar. Aku mendengar napasnya patah, seperti menahan tangis. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku meraih ponsel yang masih di meja, mengangkatnya tinggi, menekan tombol speaker yang kubayangkan ada di sana, dan berkata keras, "Busari, panggil orang." Sekarang, Dimas menggampat-palan. Wajahnya berubah, tidak lagi bingung, tapi dingin. Itu yang paling menakutkan, retakan di dirinya ditutup oleh keputusan. Kamu pilih mereka, katanya. Aku pilih hidup, jawabku. Ia menatap Lina sekilas, seperti memastikan siapa yang paling lemah. Lalu ia bergerak cepat ke arah pintu belakang, membuka kaitnya dengan 1 tangan. Angin malam masuk. Ia berhenti sejenak, menoleh pada kami. Pisau masih di tangan. Kalau kalian lapor, katanya pelan, aku pastikan kalian gak sempat menyesal. Lalu ia menghilang ke gelap, meninggalkan pintu belakang menganga seperti luka. Busari berlari masuk dari depan, wajahnya pucat. Di belakangnya ada 2 tetangga laki-laki, napas mereka terburu-buru. Mereka melihat Lina, melihat aku, melihat pintu belakang terbuka, lalu melihat pisau tidak ada di lantai. Jia. Busari bertanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap pintu belakang yang masih terbuka. Di luar, gelap menelan jejaknya. Di dalam, rumah bergetar oleh napas orang-orang yang baru datang. Tapi yang paling keras di telingaku adalah 1 pertanyaan yang tak punya jawaban ringan. Apakah aku akan melindungi anakku dari dunia? Atau menyerahkannya pada keadilan yang akan menghancurkan sisa keluargaku? Aku memegang map berisi bukti dengan tangan gemetar. Lalu, dengan napas yang terasa seperti pecahan kaca, aku berkata, "Besok, aku lapor." Pagi datang tanpa suara sirene. Tidak ada ketukan pintu yang keras. Tidak ada teriakan. Hanya cahaya pucat yang menyusup lewat celah gorden, menyentuh lantai dengan hati-hati, seolah dunia pun tahu rumah ini baru saja kehilangan sesuatu yang tidak akan kembali utuh. Aku duduk di kursi ruang tengah, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Tanganku tidak gemetar lagi. Itu justru yang menakutkan. Ketika tubuh berhenti gemetar, biasanya hati sudah mengambil keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Lina berada di dekat jendela, kursi rodanya menghadap keluar. Ia tidak menatap gang. Ia menatap pantulan kaca, wajahnya sendiri yang lebih kurus, lebih tenang, lebih tua dari usia yang seharusnya. Kami tidak bicara sejak subuh. Kata-kata terasa berisik di hari seperti ini. Teleponku bergetar sekali. Pesan singkat dari nomor yang tidak kusimpan. 1 baris. Singkat. Formal. Proses sudah berjalan. Aku tidak membalas. Aku meletakkan ponsel terbalik di meja, seperti benda yang sudah menyelesaikan tugasnya. Bu, Lina berkata pelan, tanpa menoleh. Kalau ibu berubah pikiran. Aku menggeleng, meski ia tidak melihat. Tidak. Ia mengangguk kecil. Tidak ada lega di wajahnya. Tidak ada sedih yang dramatis. Hanya penerimaan yang pahit, jenis penerimaan yang lahir dari terlalu banyak malam tanpa tidur. Kami membersihkan rumah pelan-pelan. Bukan karena kotor, tapi karena gerak memberi arah. Aku menyapu pecahan kecil dari vas yang semalam tergeser. Lina melipat kain lap, rapi, seperti ritual kecil yang menenangkan.
Kami menemukan beberapa barang yang tidak pada tempatnya, tanda-tanda terakhir dari seseorang yang kini menjadi bayangan. Di kamar Dimas, aku berdiri lama di ambang pintu. Bau parfumnya masih ada. Sepatu masih tersusun. Baju kerja tergantung rapi. Tidak ada tanda perpisahan. Hanya jeda. Aku tidak masuk. Aku menutup pintu pelan, mengunci, dan menyelipkan kunci itu ke laci yang jarang kubuka. Siang hari, tetangga datang satu persatu. Tidak semua bicara. Sebagian hanya meletakkan tangan di bahu atau mengangguk dengan mata yang mencoba tidak menilai. Bu Sari membawa sup hangat. Aku menerimanya, mengucapkan terima kasih, lalu menaruhnya di dapur tanpa menyentuhnya. Nanti. Semua hal butuh waktu. Sore itu, Lina memintaku mendorong kursinya ke halaman belakang. Udara lebih bersih di sana. Tanaman yang dulu Dimas tanam masih hidup meski daunnya menguning. Lina menyentuh tanah dengan ujung jarinya. Aku masih hidup, katanya, seperti memastikan. Aku berdiri di belakangnya. Aku tahu. Aku takut, lanjutnya. Bukan sama dia. Sama hari-hari setelah ini. Aku memikirkan jawabanku lama. Takut itu wajar, kataku akhirnya. Tapi kita masih bisa memilih arah. Ia menoleh, matanya basah. Aku nggak mau jadi beban. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada ancaman pisau. Aku berlutut di sampingnya, menyamakan tinggi mata. Kamu bukan alasan aku hampir mati, kataku pelan. Kamu alasan aku masih hidup. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya tidak keras. Hanya napas yang patah-patah. Aku memeluk bahunya, merasakan tulangnya yang ringan, rapuh, tapi nyata. Pelukan itu tidak menyembuhkan. Tapi ia menahan kami agar tidak runtuh lebih jauh. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola baru. Aku mengurus laporan, datang ke kantor dengan langkah yang terasa asing. Setiap tanda tangan adalah pengakuan. Setiap cap adalah paku terakhir pada peti masa lalu. Tidak ada yang bertanya kenapa. Tidak ada yang menyebut, anak. Kata itu mengambang di udara, dihindari semua orang. Lina menemaniku dengan caranya. Ia mengingat jam, menyusun berkas, mengingatkanku makan. Ia menjadi poros kecil yang menahan rutinitas agar tidak ambruk. Aku menyadari sesuatu yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Selama ini aku menganggapnya lemah karena tubuhnya tidak berjalan. Padahal justru akulah yang selama ini berjalan tanpa arah. Malam-malam kami sunyi. Tidak tegang seperti dulu. Sunyi yang berbeda, sunyi setelah badai, ketika telinga masih berdenging tapi angin sudah pergi. Kadang aku terbangun, mendengar suara motor di kejauhan, dan jantungku melonjak. Lina akan memutar kursinya sedikit, memberi isyarat bahwa ia terjaga. Kami duduk di ruang tengah, minum air, lalu kembali tidur. Tidak ada kata-kata besar. Tidak perlu. Suatu malam, Lina berkata, "Ibu kangen." Aku menatap layar televisi yang mati. Aku kangen anak yang dulu. Bukan yang sekarang. Aku menggeleng. Yang sekarang adalah hasil pilihannya. Lina menggengak. Ibu nggak harus memaafkan. Kalimat itu seperti izin yang tidak pernah kuminta tapi kubutuhkan. Aku tahu, kataku. Aku bisa mencintai tanpa membuka pintu. Kami belajar membedakan. Cinta tidak selalu berarti kedekatan. Keadilan tidak selalu berarti tenang. Ada hari-hari ketika aku merasa bersalah, seperti mengkhianati darah sendiri. Di hari-hari itu, Lina akan berkata pelan, "Ibu memilih hidup." Dan itu cukup. Musim berganti. Tanaman di halaman tumbuh daun baru. Lina mulai latihan terapi lebih rajin. Tidak ada janji ia akan berjalan. Tidak ada keajaiban. Tapi ada kemajuan kecil, tangan lebih kuat, napas lebih panjang, tawa yang muncul tanpa izin. Suatu pagi, Lina menatapku lama. "Bu," katanya, "kalau nanti aku pergi." Aku memotong. "Kamu tidak pergi." "Maksudku, kalau aku menikah lagi. Atau pindah." Aku menatap wajahnya, melihat ketakutan lama yang kembali, takut kehilangan tempat. "Kamu bebas," kataku. "Rumah ini tetap rumahmu." Ia tersenyum, kecil,
Lega. Aku takut ibu sendirian. Aku memandang ruang tengah yang kini terasa lebih lapang. Aku tidak sendirian, kataku. Aku ditemani keputusan. Keputusan itu kadang menyakitkan. Kadang sunyi. Tapi ia jujur. Ia tidak berpura-pura. Suatu sore, surat datang. Aku tidak membukanya sendiri. Lina duduk di sampingku. Kami membaca perlahan. Kata-kata resmi. Proses. Tanggal. Tidak ada nama panggilan. Tidak ada, Ibu. Hanya fakta. Aku melipat surat itu rapi. Meletakkannya di laci yang sama dengan kunci kamar. Sudah, kataku. Lina menatapku. Ibu kuat. Aku menggeleng. Aku bertahan. Malam turun. Lampu-lampu kami redupkan. Aku duduk di kursi yang sama seperti malam pertama, semuanya runtuh. Tapi kali ini, tidak ada pisau. Tidak ada paku yang bergeser. Tidak ada rahasia yang berdesir di lantai. Lina mematikan lampu terakhir. Sebelum masuk kamar, ia menoleh. Terima kasih. Untuk apa? Tanyaku. Untuk memilihku. Aku menutup mata sebentar. Terima kasih, kataku, karena memilih hidup. Ketika rumah akhirnya gelap, aku duduk dalam diam yang tidak menakutkan. Luka masih ada. Bekasnya tidak akan hilang. Tapi aku tidak lagi menunggu pengampunan untuk merasa benar. Aku hidup karena menantuku yang lumpuh. Dan itulah alasan aku tak bisa memaafkan anakku. Bukan karena benci, melainkan karena keadilan, kadang, harus lebih jujur daripada cinta.